Bab 1081. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Dia merasa tulang belakangnya agak dingin, dan ada perasaan dingin di dasar hatinya. Denyut nadi ini benar-benar mengerikan. Sampai sekarang, warisan itu masih hidup, dan itu sangat mengerikan. Tai Wu, seorang evolusionis kuat yang terkenal di surga, sebenarnya adalah cucu dari orang gila Wu dan termasuk dalam cabang urat nadi ini. Sebagian besar murid kecil orang gila Wu sangat kuat. Zhou Yu hanya membuka mulutnya dan sangat takut pada orang gila Wu. Terutama menurutnya, banyak orang menyukai murid termuda dan akan menyebarkan semua jenis gada pembunuh. Jika evolusionis prasejarah yang bertarung dengan kakak laki-lakinya selama 800 ronde dan tidak mati, jika kakak laki-lakinya tidak keluar, siapa yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan? Wah, butuh banyak biaya untuk menyentuh akar orang gila Wu. Zhou Yu hanya bertanya apa yang perlu dijanjikan Chu Feng kepada orang lain agar mendapat balasan secepat itu. Baiklah, tidak apa-apa, aku kaya dan berkuasa, ini uang kecil. Chu Feng sebenarnya begitu, memuji dirinya sendiri dan melambaikan tangan dengan sembarangan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk memasukkan hadiah ke dalam botol yang melayang. Dia bertanya, siapa yang tahu apakah berita itu benar? Bagaimana jika seseorang menggunakan berita palsu untuk mengadu hadiahku? Zhou Yu hanya berkata, jika kamu keberatan, kamu dapat meminta biologi di area perdagangan abu-abu untuk campur tangan, berpura-pura memberi kompensasi 10, dan menegakkannya. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Ada aturan besi dan darah yang cukup ketat di sini untuk memastikan hak dan kepentingan keadilan dan kebenaran, dan mencegah beberapa evolusionis jahat membuat masalah. Yang terpenting adalah bahwa organisasi di balik area perdagangan abu-abu itu kuat. Baiklah, aku akan meletakkan botol melayang lainnya untuk memastikan. Agar aman, Chu Feng melemparkan botol melayang lainnya, tetapi kali ini dia mengubah orientasi koordinat. Kali ini butuh waktu sedikit lebih lama, kemudian danau bersinar, sengsia biru mekar, botol melayang kembali dan muncul di tepi danau, dan Chu Feng mengambilnya. Beritanya hampir sama. Tidak ada yang bisa memastikan apakah si gila Wu masih hidup. Dia mengatakan bahwa dia tidak muncul sejak dia menyerang area terlarang dan keluar berlumuran darah beberapa waktu lalu, tetapi setidaknya 3 muridnya masih hidup di bawah sinar matahari. Yang satu lebih kuat dari yang lain, dan mereka semua memiliki kekuatan terkuatnya. Baik Chu Feng maupun Zhou Yu tampak bermartabat. Si gila bela diri ini berani memasuki area terlarang di bawah sinar matahari sendirian, dan akhirnya mundur. Ini benar-benar tidak normal. Zhou Yu hanya berkata, mungkin kamu terluka parah dan mati. Sulit untuk memprovokasi area terlarang. Kamu hanya bisa hidup dalam waktu khusus. Agak keterlaluan untuk menyerang seperti dia dan menerobos masuk sendirian. Chu Feng berkata, menurutku meskipun dia disebut orang gila, dia tidak bodoh. Dari cara kunonya membunuh mimpi, kita dapat melihat bahwa orang ini sebenarnya mengerikan dan jahat, dan tidak mungkin menemukan kematiannya sendiri. Menurutku dia tidak hanya hidup, tetapi juga mungkin telah mencapai tujuannya di daerah terlarang. Dia belum lahir sejak zaman kuno. Dimungkinkan untuk berlatih beberapa Suamong Tiandian dalam pengasingan. Zhou Yu hanya mendengar ucapan itu, tubuhnya bergetar dan berkata, itu benar-benar mungkin. Bukankah seharusnya itu benar? Pada awalnya, kakak laki-lakinya mengatakan bahwa metode yang dipraktikkan oleh orang gila Wu diduga sebagai kode rahasia era mengubur surga. Jadi dia menatapnya dan meminta orang gila Wu untuk melakukannya secara diam-diam. Akibatnya, orang gila Wu dipukuli oleh kakak laki-lakinya, berlumuran darah dan luka-luka, tetapi dia akhirnya melarikan diri. Dikatakan bahwa beberapa daerah terlarang terkait dengan era mengubur surga dan juga bersinggungan dengan peristiwa lama mengubur makhluk abadi, jadi mungkin ada kode surga khusus pada periode yang sesuai. Zhou Yu hanya berpikir bahwa menurut karakter Wu Matman, jika dia sampai pada akhir perjalanan evolusinya, dia secara alami akan mencari dunia dan mengunjungi legenda. Pada akhirnya, dia mungkin akan memasuki area terlarang yang sesuai dengan kode rahasia khusus yang disebutkan dalam catatan sebelumnya. Kemudian, Zhou Yu hanya merasa sedih. Jika kakak tertuanya masih hidup, di mana dia akan menggunakannya untuk bersembunyi di sarkofagus dan berusaha untuk berevolusi. Jika kakak tertuanya ada di dunia, dia akan makan dan mati. Dia akan tetap dikelilingi oleh orang-orang kuat dari semua kelompok etnis.
Dia dapat menjelajahi apa yang disebut gunung dan sungai yang berbahaya sepanjang hari dan menikmati hidupnya dengan tenang. Chu Feng berkata, Anda lihat, orang gila bela diri orang lain telah menghilang, tetapi setidaknya dia telah mengajar beberapa murid yang mengerikan. Bahkan murid-muridnya adalah Taiwu. Kakak tertua Anda tidak meninggalkan latar belakang keluarga dan tidak memiliki ahli waris. Dalam hatinya, dia masih mengagumi orang-orang yang ganas di era prasejarah itu. Bagaimanapun, orang-orang yang berani meletakkan tangan hitam pada orang gila Wu benar-benar tidak normal. Khususnya, semakin saya mengerti, semakin saya merasa bahwa orang gila Wu itu sangat mengerikan, semakin saya melepaskan kekuatan orang yang ganas itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari darah orang gila Wu. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan orang seperti itu lagi. Kakak tertua saya secara alami meninggalkan sejumlah kekayaan keluarga, dan bahkan beberapa murid masih hidup. Namun, saya benar-benar tidak berani menerimanya karena takut bunuh diri. Aduh, dia menggelengkan kepalanya sejenak. Jelas, pasti ada cerita rahasia. Satu hal yang pasti, bahkan jika kakak tertuanya meninggal, dia pernah meletakkan wilayah yang begitu luas. Kementerian harus kuat dan memiliki banyak pengikut, tidak mungkin semuanya menghilang. Chu Feng berkata, beritahu aku lebih banyak tentang Taiwu, gurunya, dan metode khusus mereka. Hanya ketika kita mengenal diri kita sendiri dan musuh, kita dapat menghadapi mereka secara tepat sasaran. Zhou Yu curiga dan berkata, tunggu sebentar, nak, aku harus mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak mengeluarkannya setelah kamu berjanji, kamu akan disegel dalam botol dan diasingkan untuk hanyut di sini selamanya. Kamu harus berhati-hati untuk tidak menjadi mainan anak-anak. Dia benar-benar meragukan bahwa Chu Feng memiliki begitu banyak hadiah. Tidak ada gunanya membayar harta duniawi di tempat ini. Mereka semua diperdagangkan dengan Tian Cai Debao, dan mereka adalah varietas langka. Jangan khawatir, aku kaya dan berkuasa. Chu Feng melambaikan tangannya, tidak peduli, dan siap untuk meletakkan botol hanyut. Pada saat yang sama, dia masih tidak terburu-buru untuk memeriksa. Kali ini, Zhou Yu hanya menggunakan metode khusus, Cabernet Sauvignon, untuk berhasil menerobos penghalang Chu Feng dan mengintip hadiah yang ditulisnya. Tian Jinxi, dia tertegun dan bingung pada awalnya. Bukankah dia menemukan bakat langka ini pada bajingan kecil itu? Namun, hampir sesaat, dia tiba-tiba terbangun dan menghancurkan pelat peti mati. Pencuri, apakah kamu ingin mati? Mengincar peti matiku. Dia sangat marah sehingga dia mengira bajingan kecil itu benar-benar penuh kebencian dan bajingan. Peti matinya terbuat dari Tian Jinxi, yang sangat berharga. Sekarang ditutupi oleh Chu Feng dengan metode medan khusus. Itu terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya itu adalah harta karun. Hidung Zhou Yu hampir bengkok. Ketika itu mengingatkannya beberapa kali sebelumnya, pencuri itu tidak tahu malu membual bahwa dia kaya dan tidak peduli dengan sedikit uang ini. Sial, kamu kaya dan berkuasa. Ini adalah perasaan orang lain. Zhou Yu melompat dengan marah, dan papan peti mati tidak bisa menahannya. Lao Jiu, jangan bersemangat. Aku berjanji akan memberi mereka sedikit emas dan batu di perut jari-jari mereka. Jumlahnya tidak banyak. Lihat, bukankah ada kunci seperti sisik ikan di peti mati itu? Hampir saja jatuh. Aku hanya membantumu membersihkan sisa-sisa yang perlu jatuh. Aku tidak akan pernah memindahkan badan utama peti mati itu. Chu Feng menepuk dadanya dan meyakinkannya bahwa menjadi seorang pria harus bermoral dan memiliki batas. Seorang pria sejati mencintai uang dan menerimanya dengan cara yang benar. Yi, kamu telah menatap papan peti matiku dan mengatakan kepadaku bahwa ada moralitas dan batas. Apakah kamu tidak menyesal? Bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Zhou Yu hanya tersipu dan ingin bekerja keras dengannya. Lao Jiu, lihat, retakan peti mati itu akan jatuh. Chu Feng memberi isyarat bahwa dia mengambil belati emas induk bintang darah langit untuk memukul dan memotong di tempat tertentu, dan sepotong kecil jatuh dengan bunyi klik. Pamanmu, aku akan bertarung denganmu. Lao Jiu, meskipun kamu adalah hantu yang ganas, kamu harus bersikap masuk akal. Lihat, ini adalah bagian dari pelat peti mati yang dicakar oleh beberapa makhluk di rumah neraka di bawah Tian Keng. Itu bukan urusanku. ... Mereka berdua mencubit di sini dan hampir jatuh ke danau biru, yang menarik perhatian orang-orang. Akhirnya, penegak hukum datang, dan mereka berdua menjadi tenang dan berhenti mencubit. Wah,
Kukatakan padamu, ini belum berakhir. Mari kita selesaikan masalah di masa depan. Zhou Yu tidak marah. Pada saat ini, botol ketiga yang melayang juga menjawab, memberikan jawaban yang sama. Chu Feng memotong potongan kecil Tianjinsi yang retak menjadi 3 bagian dengan belati emas induk, memasukkannya ke dalam botol dan memasukkannya ke dalam danau. Old Nine, bermurah hatilah. Chu Feng menepuk papan peti mati. Mengapa kamu tidak memberiku pedang emas ibu langit bintang darah surgawimu sebagai hadiah? Benda ini tidak memiliki retakan dan tidak dapat dipecah menjadi 3 bagian. Chu Feng menjelaskan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, lihat, betapa benarnya seorang saudara. Dia akan menaruh botol yang melayang untukmu. Dia lebih memikirkanmu. Chu Feng memberi isyarat untuk menunjukkannya, menulis sebuah paragraf dan mengukir beberapa energi penandaan spiritual. Bagaimana Zhou Yu memberi makan dan melatihnya untuk tumbuh dengan cepat. Setelah membaca ini, Zhou Yu penuh dengan garis-garis hitam dan berkata, kamu benar-benar harus memiliki kucing dan binatang buas. Mengapa kamu tidak dipukul oleh langit? Chu Feng tersenyum dan menulis ulang dengan cepat. Pesannya adalah, bagaimana Zhou Yu dapat berevolusi dengan cepat. Wajah Zhou Yu sedikit tenang dan amarahnya mereda. Namun, ketika dia melihat hadiah terakhir, otaknya kembali tersumbat. Gila, itu batu emas lagi. Lao Jiu, milikilah visi jangka panjang dan pikiran yang luas. Apa itu kekayaan? Hidup tidak mendatangkannya, kematian tidak mengambilnya, dan tidak ada gunanya bertahan sampai mati. Lebih baik menghabiskannya. Ini adalah kenikmatan. Zhou Yu berkata dengan marah, siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengambilnya? Sarkofagus ini diambil setelah aku mati di kehidupan terakhirku. Chu Feng, bersikaplah murah hati. Yang lama tidak pergi dan yang baru tidak datang. Suatu hari aku akan memberimu peti mati emas ibu untuk melindungi keabadianmu. Chu Feng berkata sambil meletakkan botol hanyut untuk dirinya sendiri lagi, di mana dia dengan sungguh-sungguh meninggalkan sebuah pertanyaan, ada banyak jenis jalur evolusi terkuat, apa jalur rahasia khusus. Pada saat yang sama, dia juga mengambil botol hanyut yang terlihat tidak penting tetapi tampaknya sangat tua. Dia juga ingin mendapatkan hadiah. Bagaimanapun, dia tidak bisa menjawab, dan sebagian besar dari mereka dapat langsung dilemparkan kembali ke danau. Apakah ada 2 orang yang identik di dunia? Apakah itu reinkarnasi spesies atau reinkarnasi seluruh dunia? Chu Feng menyerahkan botol melayang kepada Zhou Yu yang tampak biasa dan abu-abu di luar, tetapi berkilau dan dengan seberkas tanda spiritual di dalamnya. Persoalan ini agak sulit dan agak besar. Ayo, Lao Jiu, lihatlah. Sebenarnya, dia bisa menjawab bagian itu sendiri. Dia adalah seorang reinkarnator dan mungkin satu-satunya pemenang. Dia tahu beberapa hal dengan sangat baik. Namun, pepatah tentang reinkarnasi spesies dan timbal balik serta reinkarnasi seluruh dunia agak besar dan mengerikan, dan dia tidak bisa menjawabnya sekarang. Zhou Yu hanya melihat dan melihat. Pada awalnya, kakak tertuanya meninggal secara tak terduga. Dia bahkan tidak mendapatkan sepotong rune reinkarnasi, jadi dia terburu-buru untuk melarikan diri. Akhirnya, dia memilih untuk mengubur dirinya sendiri di peti mati Tianjinsi dan membiarkannya berbicara tentang reinkarnasi. Dia pasti tidak bisa mengatakan rahasia utamanya. Jawaban sederhananya adalah, jalan Zhou Yuxi. Chu Feng mengangguk, tidak perlu menjawab semua pertanyaan. Dia menulis, mungkin ada 1 atau lebih orang yang dekat dengannya di waktu dan ruang yang berbeda, mungkin reproduksi sejarah atau turunan masa depan. Dengan suara pop, Chu Feng melemparkan botol yang melayang itu kembali ke danau, memercikannya menjadi sepotong kecemerlangan biru, dan riak-riak menyebar dengan cepat. Sepertinya tidak ada kompensasi di dalamnya. Ketika dia melemparkannya, dia ingat bahwa dia tidak menyebutkan hadiahnya. Zhou Yu juga tercengang, lalu berkata, menurutku botol yang melayang itu memiliki gaya kuno dan beberapa hal yang istimewa. Benar saja, ini adalah botol yang melayang yang dibuat oleh monster tua dengan level tinggi. Dia meremehkan untuk memecahkan tagihan dan terlalu malas untuk menulis hadiah terlebih dahulu. Jika jawabannya memuaskan, dia akan memberikan hadiah yang besar. Hanya tertulis di sini, air di danau beriak, dan botol yang melayang berwarna abu-abu itu memantul keluar secara otomatis. Ini hadiahku. Chu Feng terkejut. Bukankah ini botol yang melayang dengan sejarah panjang dan diduga kuno? Bisakah kita mendapatkan tanggapan tepat waktu? Sangat aneh. Zhou Yu tiba-tiba tampak berwibawa dan berkata, monster tua ini datang.
Orang seperti itu tidak bisa tinggal di tepi danau. Ini adalah botol yang dibuang ribuan tahun yang lalu. Sekarang dia bisa merespons tepat waktu. Dia hanya bisa dikatakan sebagai tamu terhormat di area perdagangan abu-abu Bang. Sarkofagus itu berguncang dan hampir menjatuhkan angin Chu ke danau biru menjadi botol hanyut berbentuk manusia. Pada saat ini, botol hanyut lainnya keluar. Chu Feng sendiri yang mengirimkan masalah itu. Sekarang kembali lagi. Mengenai jalur evolusi terkuat, ada berbagai macam tekanan. Ada cara yang hebat. Apakah ada pepatah seperti itu? Chu Feng segera bangkit dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Zhou Yu hanya bertanya. Chu Feng berkata, serbuk sari yang berbeda, buah yang berbeda, bahkan buah pada tingkat yang sama, tetapi jalur dan pencapaian para evolusionis yang mempromosikan dan melahirkan sangat berbeda di masa depan. Zhou Yu tercengang dan mengerutkan kening. Telah ada penelitian di bidang ini di beberapa keluarga kuno, tetapi setelah eksplorasi yang cermat, pada kenyataannya, kesenjangan pencapaian evolusi yang disebabkan oleh buah-buahan teratas tidak terlalu besar. Lao Jiu, kamu sudah ketinggalan zaman. Beberapa penelitian di zamanmu jauh dari sedetail sekarang. Orang ini sangat menarik. Dia mengirimi saya sebuah artikel yang baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal akademis otoritatif di Yangjian. Kata Chu Feng, dan meletakkan botol yang melayang di atas sarkofagus, sehingga Zhou Yu hanya dapat merasakan energi dan menanamkan kata-kata di dalamnya. Ini adalah pencapaian penelitian dalam 4 jurnal evolusi resmi Yangjian. Telah melakukan penelitian mendalam tentang lintasan kehidupan banyak orang terkenal dan berkuasa dalam sejarah, merangkum banyak atribut umum, dan mengutip sejumlah besar contoh untuk membuktikan misteri dan pengaruh yang luas dari beberapa buah langka di surga dan bumi, karena tokoh-tokoh ekstrim itu kurang lebih telah terpapar pada buah semacam ini. Dan hal semacam itu, Zhou Yu hanya membaca dengan saksama, dan kemudian wajahnya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Buah kebijaksanaan di depan kuil kuno Abu Jinbo secara tak terduga dapat meningkatkan kebangkitan makhluk. Buah Yuan darah di pemakaman penjara Huang memiliki efek yang luar biasa pada evolusionis yang membuka alam belenggu, dan buah pemurnian iblis di depan aula Kaisar Iblis Prasejarah memiliki dampak yang luas pada evolusi tingkat riang. Zhou Yu hanya belajar. Semakin Anda melihat kata-kata yang dicap oleh energi, semakin mengerutkan kening. Tempat-tempat ini semakin jahat. Itu bukanlah tempat yang baik. Beberapa tempat bahkan belum pernah mendengarnya, tetapi setengahnya terkenal di zaman prasejarah. Baik gunung dan sungai yang terkenal di dunia atau daerah terlarang semuanya tidak dapat diakses oleh orang biasa. Buah-buah ini tidak terlalu terkenal jika dilakukan sendiri, karena beberapa hanya berguna bagi para evolusionis tingkat rendah, tetapi tidak berguna bagi orang suci, dewa, makhluk surgawi, dan makhluk lainnya. Namun, buah-buah ini memiliki dampak yang tidak dapat dijelaskan pada kehidupan para evolusionis yang lemah dan kecil. Dengan meringkas jejak evolusi orang-orang kuat dalam sejarah dan orang-orang paling terkenal di dunia, beberapa serbuk sari dan berbagai buah yang tercantum dalam jurnal resmi ini adalah persimpangan katalis evolusi orang-orang kuat yang paling menakjubkan, yang dapat dianggap sebagai buah yang dimakan oleh sejumlah besar peneliti di tahun-tahun awal mereka. Bahan-bahan ini digali. Berapa banyak energi dan upaya yang harus dikeluarkan orang-orang itu untuk menembus serbuk sari dan buah apa yang telah terpapar oleh orang-orang kuat. Chu Feng menghela napas dan merasa itu tidak masuk akal. Semakin kuat makhluk itu, semakin tidak dapat diakses dan sulit dipahami. Dia bahkan bertanya-tanya apakah apa yang disebut artikel penelitian terbaru itu dapat dipercaya. Siapa tahu, Zhou Yu menghela napas dan bahkan sarkofagus itu sedikit bergetar. Dikatakan, ada kebenaran tertentu. Setidaknya tentang bagaimana kakak tertua saya berevolusi pada tahun-tahun itu, saya telah menanyakan dengan jelas, yang sangat konsisten. Kakak laki-laki tertua saya pernah masuk ke aula Kaisar Iblis yang terbengkalai secara tidak sengaja. Dia nyaris lolos dari kematian. Dia memakan banyak buah pemurnian iblis di sana. Dia juga pergi ke pemandangan umur panjang dan menghubungi serbuk sari misterius di tempat terbengkalai Taoisme. Misalnya, lebih dari 60% serbuk sari dan buah yang digunakan oleh kakak laki-laki tertuanya dapat sesuai dengan artikel terbaru yang diterbitkan dalam jurnal evolusi yang berwenang. Ini mengejutkan Chu Feng. Keberhasilan para evolusionis ekstrim kuno sebenarnya sesuai dengan beberapa jalur yang tidak dapat dijelaskan, yang terkait erat dengan beberapa pilihan, dan hubungan ini tampaknya ada hubungannya dengan Yundao.
Zhou Yu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kakak laki-laki tertua saya tidak mengambil buah-buahan ini, dia dapat bangkit dengan kemauannya sendiri. Tidak percaya Anda lihat, jurnal yang berwenang ini juga mencantumkan beberapa orang kuat yang hanya mengambil buah-buahan biasa dan serbuk sari biasa. Pada akhirnya, itu tidak mengagumkan. Memang, beberapa dari makhluk-makhluk ini masih kuat dan mengerikan, mengguncang masa lalu dan masa kini, dan bahkan beberapa orang masih hidup. Namun, begitu hasil penelitian ini keluar, bahkan jika saya percaya bahwa nasib saya tergantung pada saya, itu ditakdirkan untuk membiarkan banyak keluarga evolusi memilih buah-buahan legendaris sebanyak mungkin ketika membudidayakan pewaris yang luar biasa. Karena, dalam pandangan banyak orang, sedikit di depan titik awal berarti Anda dapat memimpin dan menonjol dari dunia. Terlalu sulit untuk mengejar ketinggalan di tahap selanjutnya. Sejumlah kecil orang mengabaikan celah antara serbuk sari dan buah-buahan yang berbeda. Itu hanya dapat dikatakan sebagai angka yang tidak normal, yang tidak dapat dianggap sebagai fenomena umum dan bukan akal sehat. Ketika Zhou Yu sedang linglung dan memikirkan tentang jalur evolusi kakak tertuanya, Chu Feng memotong pedang roda tanpa berkata apa-apa, mengambil kepingan emas dan batu surga, membayar hadiah, dan menaruh botol yang melayang itu lagi untuk menanyakan detailnya. Pencuri, apakah kau ingin aku bertarung denganmu? Zhou Yu hanya merasa marah, darah di otak dan api di 7 lubang. Kakak kedua, aku di sini untuk berjanji padamu bahwa mayat berusia jutaan tahun yang kau rindukan itu terbungkus dalam diriku. Aku berjanji padamu untuk bersenang-senang. Siapa peduli, aku tidak makan. Zhou Yu hanya menjawab dengan sangat jujur, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh. Akhirnya, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengambil inisiatif dan berbisik, setidaknya 2 mayat. Jangan khawatir jika aku melakukan sesuatu. Chu Feng menepuk dadanya untuk memastikan, dan menambahkan, rasa daging anjing, rasa daging phoenix, semuanya. Kamu hanya menginginkan daging manusia. Jika kamu memberitahuku di mana kakak tertuamu dimakamkan, aku berjanji untuk menggalinya untukmu. Zhou Yu hanya, akhirnya, dia mengutuk pamanmu, ayo. Chu Feng sangat bersemangat sehingga dia menyalin botol yang melayang dan memperhatikan hasilnya di belakang. Tentu saja, dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia sangat prihatin dengan artikel yang diterbitkan dalam jurnal penelitian yang disebut berwibawa dan ingin mengetahui hasil tindak lanjutnya. Meskipun dia tumbuh di Jedi dan lahir di daerah terlarang, keluarga bangsawan yang hebat dan bertahan lama telah berhasil mengolah tanah yang padat dan membiarkan varietas liar itu di ladang buah keluarga, dan kualitasnya luar biasa. Ketika dia melihat ini, Chu Feng tergerak dan merasakan panen yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan sangat takut dengan beberapa warisan evolusi yang terkenal. Dia merasa bahwa setelah orang-orang ini berkembang hingga titik ini, mereka benar-benar mengerikan. Bagaimana sekte evolusi kecil bisa dibandingkan? Contoh lain adalah budidaya liar Chu Feng. Apa yang kamu bicarakan untuk membudidayakan buah terkuat dari semua alam? Jika saya tidak mengetahui tentang hasil penelitian ini hari ini, saya tidak akan tahu sama sekali. Tidak diragukan lagi bahwa sebagai jurnal penelitian terbaru, ia memiliki kelambatan tertentu. Keluarga evolusi terkuat telah mengambil tindakan tertentu, dan ini hanya dilaporkan dalam jurnal. Namun, buah yang dibudidayakan oleh keluarga evolusi utama hanya berfokus pada 1 atau 2 jenis. Tidak seorang pun dapat membawa semuanya dari Jedi dan membudidayakannya dengan sukses, karena persyaratan untuk berbagai kondisi tanah sangatlah keras. Keluarga bangsawan perlu saling bertukar. Chu Feng bertanya, Lao Jiu, menurutmu aku akan pergi ke Jedi untuk mencarinya atau pergi ke kebun obat orang-orang seperti Taiwu? Lagi pula, aku tidak dapat menanamnya sendiri. Sebenarnya, dia tidak terlalu khawatir, karena dia selalu yakin dengan 3 benih dalam toples batu itu. Tentu saja, dia ingin melakukan keduanya, dan dia tidak ingin membiarkan varietas ini dipublikasikan di jurnal penelitian yang berwenang. Apa latar belakang jurnal yang berwenang ini? Zhou Yu hanya bertanya. Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun dan melemparkan botol yang melayang itu lagi. Akibatnya, Zhou Yu hanya melihat matanya dan menghitam. Dia benar-benar menyesali mulutnya dan hatinya meneteskan darah, karena dia tahu bahwa itu harus membayar tagihan pada akhirnya. Papan peti mati semakin menipis. Kalau begitu tulislah sedikit lagi. Chu Feng mengambil botol dari danau, melihat dan membaca kata-katanya.
Jurnal darah hitam tampaknya memiliki beberapa lembaga darah hitam di belakangnya. Lembaga itu memiliki teman baik dengan keluarga evolusi utama dan memiliki semua jenis kontak dengan detail yang tak terduga. Setelah mendengar ini, Zhou Yu terkejut dan berkata, itu benar-benar dia. Lembaga itu masih ada di dunia. Kau tahu, Chu Feng terkejut. Pada saat yang sama, dia juga bergumam dalam hatinya bahwa ada platform darah hitam di dunia bawah. Itu misterius. Dia tidak menyelidiki dengan jelas ketika dia pergi. Mengapa ada lembaga penelitian darah hitam di Yangjian? Kenapa aku tidak tahu? Di zaman ketika kakak tertuaku mendominasi dunia, lembaga penelitian darah hitam ini ada, berdiri tegak dan memandang dunia. Sangat jahat. Awalnya, aku ingin mengumpulkan darah kakak tertuaku untuk analisis dan penelitian. Akibatnya, kakak tertuaku menutupi langit dengan satu tangan, mengambil mayat naga sebagai cambuk, dan langsung membunuh salah satu wakil direktur mereka. Seluruh dunia mengejar dan membersihkan organisasi ini. Meskipun banyak evolusionis yang mengerikan terbunuh, mereka tetap tidak dapat menemukan markas mereka. Chu Feng terdiam beberapa saat. Tidak perlu menjelaskan kehidupan manusia banteng, pria yang galak dan orang gila. Temperamennya sangat kasar dan tidak khusus. Tidak ada yang bisa dikatakan jika terjadi apa-apa. Membawa naga akan menghancurkanmu. Kamu tidak membahasnya. Pada saat yang sama, dia sangat curiga bahwa kakak tertuanya tidak benar-benar terkenal di seluruh dunia saat itu. Jika lembaga penelitian darah hitam tahu bahwa Zhou Yu hanyalah tangan hitam kesayangan kakak tertuanya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia masih menatap patriark tua dari keluarga bangsawan penelitian itu. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia adalah orang gila bela diri. Diperkirakan bahwa lembaga penelitian akan berlarian hingga menangis dan bersembunyi sejauh yang dia bisa. Benar saja, seperti yang diharapkan Chu Feng, Zhou Yu hanya berkata, kakak laki-laki tertua saya pernah mengeluh bahwa dia tidak bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dia selalu memikirkannya, dia ingin memeras beberapa pemimpin lembaga, tetapi dia tidak menemukannya selama bertahun-tahun. Chu Feng terdiam dan akhirnya bertanya, seberapa kuat penelitian darah hitam? Sangat kuat, menurut kakak laki-laki tertua saya. Jika mereka bertarung dengan kakak laki-laki tertua saya sampai akhir dengan cara apapun, mereka akan mengundang beberapa dewa tua yang tidur di lembaga penelitian mereka untuk bertarung dalam darah. Diperkirakan bahwa mereka tidak lebih lemah dari Yang Jian, yang telah menguasai beberapa tradisi pernapasan ekstrim terkuat. Chu Feng menghirup udara dingin setelah mendengar pidato itu. Apalagi yang bisa dia katakan? Orang gila sangat tidak masuk akal. Orang gila yang kuat membuat lembaga penelitian darah hitam yang mengerikan itu menutup hidung dan mengakui nasib buruk. Mereka tidak takut diolok-olok oleh dunia dan menjadi kura-kura yang menyusut. Memiliki seorang putra seperti kakak laki-lakimu, Chu Feng menghela nafas. Yi, bagaimana caramu berbicara? Kemudian, Chu Feng memanfaatkannya untuk mengalihkan perhatiannya. Cahaya pedang datang kemana-mana, petir menghantam dan menebas, menjatuhkan beberapa potong Tianjinshi, dengan tegas melemparkan botol yang melayang dan mengajukan berbagai pertanyaan. Tentu saja, tak perlu dikatakan, untuk sementara waktu, ayam beterbangan dan anjing melompat dan peti mati menggonggong di sini. Ada suara dan mulai mencubit. Chu Feng hampir jatuh ke danau biru beberapa kali. Akhirnya, butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Namun, penglihatan yang jauh mengejutkan Chu Feng lagi, membuat matanya lurus, dengan cepat mengguncang sarkofagus dan berkata, kakak kedua, lihat, kamu telah menjadi abadi. Di pulau yang jauh di danau, asapnya diselimuti, cahaya abadi membubung, dan pemandangan suci itu menakjubkan. Diduga seseorang sedang menyamar menjadi abadi, seperti pergi ke surga. Apa yang membuat abadi? Itu hanya delusi. Semua abadi dihancurkan pada tahun-tahun itu. Zhou Yu mencibir. Apa? Para peri telah dihancurkan. Seru Chu Feng. Berita itu sedikit mengejutkan. Apa yang aneh tentang ini? Makhluk penelitian yang telah hidup cukup lama dan keluarga bangsawan yang telah hidup di dunia selama lebih dari 100 juta tahun tahu bahwa ada era penguburan para abadi di sungai yang panjang tanpa waktu yang cukup lama. Pada saat itu, para abadi dimusnahkan. Tunggu sebentar, Anda berbicara perlahan. Saya pikir itu sedikit keterlaluan. Anda memberitahu saya secara rinci bahwa bahkan para peri telah menjadi semacam makhluk, dan mereka telah dihancurkan oleh manusia. Apakah ini terlalu mengejutkan?
Chu Feng bertanya dalam-dalam dan ingin tahu tentang periode waktu itu dan rahasianya. Jangan percaya, beberapa keluarga bangsawan memulainya pada masa itu. Dari era penguburan makhluk abadi hingga saat ini, para leluhur mereka telah mengalaminya sendiri, mengetahui detailnya, dan bahkan ada. Mereka masih hidup. Chu Feng terkejut dan tercengang saat mendengar ucapan itu. Dia merasa bahwa air kolam itu terlalu dalam dan sangat mengerikan. Zhou Yu tiba-tiba menjadi dalam, dan matanya sangat dalam. Dia berkata, sepanjang zaman kuno dan modern, bahkan di masa yang jauh, bahkan jika Anda dengan sengaja menjatuhkan tirai surga, Anda tidak dapat menyembunyikan kebenaran. Bahkan jika Anda menumpahkan debu waktu yang tak berujung, Anda tidak dapat menyegel hal yang lama. Itu pada akhirnya akan terbalik. Beberapa evolusioner masih hidup, dan beberapa kejadian masa lalu masih direproduksi dengan cara lain. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Chu Feng tergerak. Kata-kata ini sepertinya mengandung beberapa informasi yang menggetarkan. Apa yang Zhou Yu hanya tahu dan ingin ungkapkan. Chu Feng sangat serius. Kumohon Zhou Yu hanya memberi nasihat. Untuk pertama kalinya, dia menganggapnya sebagai nasihat dari seorang tetua. Zhou Yu hanya berkata, baiklah, kakak tertuaku mengatakan itu tadi ketika dia berdiri di puncak pertama di bawah sinar matahari, menghadap ke gurun dan memanggang naga sungguhan. Bersendawa, ketika mendengar ini, Chu Feng ingin memukulnya sampai mati. Bukan kata-kata Zhou Yu sendiri, tetapi itu meminjam dan berpura-pura dalam. Aku ingin memukulmu jatuh dari puncak pertama di bawah sinar matahari. Itu bukan kamu. Katakan sesuatu. Hati-hati, anak muda itu gegabah. Apa yang kudengar? Tadi, kau memanggilku, senior. Kakak kedua, Chu Feng bertanya dengan serius. Kalau begitu ceritakan padaku tentang hal-hal lain, seperti era penguburan makhluk abadi. Bagaimana kau menghancurkan makhluk abadi? Menurutnya, ini benar-benar menggemparkan dunia dan terlalu penting. Ketika dia masih manusia biasa, dia suka membaca semua jenis buku perburuan yang aneh dan mendambakan makhluk abadi. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa semua makhluk seperti makhluk abadi telah dihancurkan, yang benar-benar membuatnya merasa takut dan terharu. Itu adalah periode yang sangat istimewa. Diduga berada di simpul evolusi. Kurasa itu seharusnya menjadi persimpangan dua jalur evolusi, yang menyebabkan tabrakan besar. Begitu kata-kata semacam ini keluar, Chu Feng terharu. Di era penguburan makhluk abadi, dua peradaban evolusi bertemu untuk pertama kalinya, dan kemudian menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi dan konfrontasi dentuman besar. Chu Feng kehilangan akal sehatnya, yang menyebabkan kepunahan Xiandao. Evolusi selalu menjadi survival of the fittest dan survival of the fittest. Begitu konflik dibuka, peradaban evolusi yang berbeda akan bersinggungan, dan akan selalu ada kemenangan atau kekalahan. Saya pikir begitulah cara makhluk abadi dihancurkan. Zhou Yu menghela nafas. Chu Feng masih tidak mempercayainya. Yang abadi dibersihkan dan dimusnahkan dari dunia. Mengerikan. Yang lain mengatakan bahwa kita tidak menang, tetapi kita adalah pecundang. Jalan evolusi kita rusak dan dikalahkan. Para evolusionis ekstrim yang benar-benar dapat bersaing dengan ras peri terjebak dalam pemutus arus. Berita itu benar-benar mengejutkan. Chu Feng mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam, karena ini tidak dapat dikonfirmasi oleh Zhou Yu, tetapi itu adalah gosip. Arus utama percaya bahwa ketika makhluk abadi dimusnahkan, Yang Jian adalah satu-satunya pemenang. Yang Jian memenangkan kemenangan besar karena simpul evolusi dan tabrakan cabang evolusi. Chu Feng berkata, ceritakan lagi tentang kakak laki-lakimu yang berdiri di puncak pertama di bawah sinar matahari. Zhou Yu baru saja melakukannya dan melafalkan kata-kata kakak tertuanya tanpa konflik apapun. Chu Feng menghela napas. Dia selalu merasa bahwa melalui zaman kuno dan modern, sebuah jaring perlahan jatuh. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi itu menyeramkan. Menggulingkan alam semesta, melampaui masa lalu dan masa kini, dan cabang-cabang evolusi lainnya, di mana mereka menyebar sekarang. Pikirkan baik-baik, benda-benda tua ini cukup mengerikan. Secara virtual, di luar surga, dalam debu waktu itu, saya tidak tahu tirai gelap macam apa yang perlahan jatuh, hampir mencekik. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang ingin kamu lakukan begitu banyak? Sekarang ini masih jauh darinya. Bahkan jika matahari runtuh dan jalan evolusi dirusak oleh orang-orang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun demikian,
dia masih memiliki segala macam teka-teki dan rasa ingin tahu di dalam hatinya, tetapi sekarang dia hanya bisa menahan diri. Hal yang paling mendesak adalah bangkit. Di dunia yang luas ini, di tanah yang tak terbatas, apalagi dia, tidak ada artinya mati sebagai Raja Dewa, tetapi hanya semprotan kecil. Semua makhluk hidup di dunia ini, dari generasi ke generasi, tetapi jika ada rumput liar, tunggul demi tunggul, siapa yang akan peduli? Jika Anda khawatir, mungkin lebih buruk. Rumput liar yang tumbuh dengan baik mungkin menjadi padang rumput. Bagaimana menurutmu? Jeoyu melihatnya dalam keadaan linglung dan langsung membangunkannya. Aku bertanya-tanya siapakah diriku di zaman dahulu, aku berpikir, ketika laut berubah menjadi debu dan petir mengering, di manakah aku akan berada di ujung sungai waktu yang panjang di masa depan? Aku khawatir apakah simpul terpenting dalam sejarah evolusi, cabang-cabang evolusi yang berbeda, akan mengalami hari tabrakan secara keseluruhan, dan apakah semburan api akan memantulkan wajah-wajah mengerikan yang menghadapmu, aku dan dia di luar langit, aku. Petik 2. Diam. Jeoyu hanya menyela. Jika kakak tertuanya mengatakan kata-kata ini, dia tentu saja mendengarkan dengan serius. Namun, bayi di matanya berani berbicara besar. Berbicara tentang masa lalu dan masa kini dengan cara ini akan tampak seperti ayah yang mengadu domba. Suatu hari, aku akan menghunus pedangku dan membelah langit. Sial, ketika Chu Feng berbicara omong kosong, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dia membelah 13 pedang dalam satu tarikan napas dan mendapatkan batu emas surga lainnya. Pencuri, jangan bersuara, yang terakhir. Chu Feng melemparkan botol yang hanyut ke danau saat dia berbicara. Dia memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya dan ingin melihat rahasianya di sini. Mader, aku tidak tahan. Pada akhirnya, sarkofagus itu melompat dengan suara mendesing, berlari langsung dan melarikan diri dari danau. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Pelat peti mati terus-menerus dipotong. Tidak ada yang bisa menahannya. Old Nine, bagian terakhir. Chu Feng berteriak di belakangnya dan menatap botol-botol yang hanyut di danau. Ketika sarkofagus mendengarnya berteriak, lepaskan, melarikan diri lebih cepat. Setelah melepaskan diri dari kereta keledai, ia berdiri tegak dengan sarkofagus, bahkan melompat-lompat, dan tidak ingin tinggal sebentar. Lao Jiu, apakah kamu adalah roh kelinci di kehidupanmu sebelumnya? Chu Feng menyusulnya. Pada saat ini, seorang gadis muda datang dengan pakaian dansa dan langkah ringan untuk mengundang Chu Feng. Tuan Muda Ji, Nona saya diundang. Dia dipanggil anak muda ketika dia masih sangat muda. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak peduli dan mengoreksi. Siapa nona Anda? Chu Feng bertanya, gadis itu memiliki mata yang cerah dan gigi yang cemerlang. Penampilannya cukup menonjol, dia bisa disebut kecantikan yang langka, dan dia memiliki aura yang cukup, tetapi dia hanya seorang pembantu. Nyonya saya disebut Peri Phoenix. Gadis itu tersenyum, wajahnya yang cantik penuh dengan kemudaan dan sedikit bangga. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kereta dan tunggangannya. Kicauan, kicauan, roh keledai itu mendesis dan tidak bisa meniru suara burung yang mati. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi hitam. Ketika mobil keledai menabrak kapal perang luar angkasa belum lama ini, Jidade memanggil keledai itu Phoenix. Itu benar-benar memalukan. Diam. Chu Feng meminum saripati keledai, memegang tangan kecilnya dan berkata, di masa depan, kamu akan dipanggil Dapeng bersayap emas. Keledai Jing dianiaya, tetapi dia pintar. Dia diam lebih dulu. Chu Feng menyeringai pada gadis itu dan mengungkapkan kebaikannya. Gadis itu tampak kaku dan menasihati, Tuan Muda, jika kamu pergi ke pertemuan nanti, sebaiknya kamu tidak menyebutkan nama Dapeng bersayap emas. Bukankah seharusnya ada orang kuat dari kebangsaan Peng? Chu Feng bertanya. Dia sudah tahu niat gadis itu. Ada sekelompok murid surgawi di kejauhan. Mereka semua adalah iblis. Seseorang ingin mengundangnya untuk bertemu dengannya. Baiklah, Kaisar Peng ada di sini. Tolong bicaralah dengan hati-hati untuk menghindari menyinggung orang lain secara tidak sengaja. Gadis itu dengan ramah mengingatkanku. Seberapa kuatkah untuk berani menandingi Kaisar Peng? Chu Feng terkejut bahwa dia tidak akan membuat musuh tanpa alasan dan mengikuti nasihat yang baik. Chu Feng hanya memanggil Jeoyu dan mengendarai kereta keledai ke pertemuan, karena dia telah memahami bahwa ini adalah sekelompok orang yang berbakat dan kuat dengan asal-usul yang hebat. Dia takut seseorang akan menjegalnya dan memberinya tangan kotor.
Kamu mengatakan kamu telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Kamu takut seseorang akan menyinggungmu di tempat yang aman seperti area perdagangan abu-abu. Zhou Yu hanya bersorak, tetapi tidak tinggal diam dan memutuskan untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, dia memberi nasihat kepada Chu Feng bahwa dia dapat mendukung penjaga area perdagangan terlebih dahulu. Bahkan jika di sini aman, jika ada musuh dengan mata yang tajam, mungkin ada kecelakaan dan perkelahian. Oleh karena itu, ada layanan khusus di sini, yaitu tempat perlindungan eksklusif, yang umumnya disiapkan untuk iblis besar setiap orang. Jika kamu menyinggung terlalu banyak orang, kamu tidak dapat hidup di tempat yang relatif aman seperti itu. Chu Feng segera memanggil penjaga dan bertanya, "Ini layanan gratis, tetapi jika Anda ingin lebih lengkap, sebaiknya Anda membayar." Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berjanji secara lisan bahwa dia akan membayar 2 batu surga sebelum pergi. Zhou Yu tiba-tiba merasa ingin mencium anjing itu. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara lagi di tempat ini. Pohon pinus batu merah di depan tumbuh subur dan tinggi, penuh dengan pohon merah, dan tanahnya ditutupi dengan jarum pinus. Sangat lembut untuk berjalan di atasnya. Angin Cu datang. Jauh di sana, saya mendengar suara seruling. Itu datang perlahan, membasuh jiwa orang-orang dan membuat orang-orang rileks, seolah-olah mereka sedang dimurnikan. Semakin Anda bergerak maju, semakin jarang pohon pinus batu merah itu. Jarak antar pohon sangat besar. Ada lebih banyak kelompok lampu hijau. Mereka semua adalah rumput roh dan pohon yang berbeda, dan mata air yang jernih menggelegak di antara hutan pinus. Ada sekelompok orang di sini, masing-masing dengan temperamen yang luar biasa. Jika mereka dilakukan sendiri, siapapun akan sangat terpisah dan berbeda di antara orang banyak. Berikut adalah kenalan Chu Feng, seperti Miao Tian dan Miao Yu, para pemuda dan pemudi yang tertabrak kereta keledai, serta Gohua, Little Crow, dan yang lainnya. Meskipun orang-orang ini luar biasa, mereka dibatasi oleh usia, tetapi mereka hanya dapat menemani kursi terakhir. Mereka sama sekali bukan protagonis di sini. Di atas futon, seorang pria berpakaian putih sedang memainkan seruling. Suara seruling yang dapat membersihkan cahaya jiwa orang-orang berasal darinya. Di sekelilingnya, ada kabut putih dan penglihatan. Dalam suara seruling, rune berkedip-kedip, seperti memberitahu kitab suci Tao. Sebuah kolam yang kacau muncul, di mana hewan-hewan buas dan burung-burung aneh melompat satu demi satu. Chu Feng terkejut. Bagaimana situasinya? Suara seruling, memantulkan kolam yang kacau. Melihat dengan saksama, dia pikir itu seharusnya penglihatan, tidak nyata, tetapi itu juga mengejutkan karena terlalu realistis. Secara khusus, satu demi satu binatang buas dan berbagai burung adalah tingkat dewa, dan ada juga berbagai jenis gurun. Mereka semua tampak seperti manusia dan mengerikan. Tanpa diduga, Tuan Muda Baiyu memiliki kekayaan yang begitu besar. Tidakkah dia akan mendapatkan beberapa kitab suci dalam legenda? Apakah ini lagu kekacauan? Beberapa orang memujinya. Meskipun Chu Feng baru saja datang, dia juga memahaminya dan terkejut saat itu. Bercanda, lagu perampokan penyeberangan yang kacau adalah peringkat matahari. Baiyu menghela nafas. Dia sangat elegan. Dia meletakkan seruling giok, menggelengkan kepalanya di sana dan berkata, itu adalah reproduksi lagu perampokan penyeberangan yang kacau. Di depan kita, beberapa orang berani memainkannya. Bahkan Kaisar meninggal, semua orang yang hadir tergerak. Apakah akan tiba-tiba muncul 2 raja surgawi? Perlu dicatat bahwa, kedua orang ini terlalu besar. Keluarga bangsawan di belakang mereka telah bertahan selama lebih dari 100 juta tahun. Dan mereka juga termasuk dalam 10 raja teratas saat ini. Matahari begitu luas. Belum lagi peringkat dalam 10 besar adalah peringkat dalam 10.000 di ranah evolusi masing-masing. Mereka akan memiliki prestise yang besar dan menarik perhatian orang. Karena ada begitu banyak kelompok evolusi di negeri ini. Chu Feng dari banyak keluarga besar tahu bahwa ada tempat abadi dalam beberapa tradisi Tao yang ekstrim, dan ada juga tempat alami di keluarga bangsawan teratas, yang dapat memelihara daging dan darah serta mengubah murid inti. Saya juga senang dengan apa yang saya katakan. Saya ingin mencoba keberuntungan saya di tempat terlarang di mana-mana. Sejujurnya, sekolah saya tidak dapat menyediakan tempat seperti itu untuk mengolah diri saya sendiri. Chu Feng berkata setengah benar, dan bertanya kepada semua orang bagaimana mereka berlatih sendiri.
Saya cukup beruntung untuk memasuki urat leluhur keluarga burung mayat hidup dan memulihkan diri di sebuah gua. Peri Phoenix berkata terus terang. Sebenarnya, apa akar selebriti seperti dia? Dunia luar hampir menyebarkannya. Kebanyakan orang tahu asal-usul dan asal-usul mereka. Seorang wanita berambut putih berkata, saya pikir adik laki-laki dari keluarga Ji adalah Shen Hua yang tertutup. Tulangnya luar biasa. Dia tidak kekurangan keberuntungan untuk melengkapi potensinya sendiri. Mengapa Anda bertanya? Chu Feng menghela nafas, saya punya beberapa bahan langka sebelumnya, tetapi saya telah menyia-nyiakannya. Sekarang saya membutuhkan gua peri khusus untuk menghangatkan daging. Dia tidak memiliki banyak cairan naga asli dan sup mengpo di tubuhnya, dan dia tidak ingin menunggu hingga dia berusia 16 atau 17 tahun untuk bersentuhan dengan serbuk sari dan berbagai buah selangkah demi selangkah. Dia ingin melatih tubuhnya dengan baik terlebih dahulu dan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan tempat-tempat seperti Gua Hujin dan Gua Peri. Baiyu berkata, keluarga bangsawan terkuat dan tradisi Tao yang abadi itu secara alami memiliki tempat-tempat seperti itu, tetapi mereka tidak dapat terbuka untukmu, pikirkanlah, dan hanya memasuki jadi secara tak terduga seperti penghuang untuk mengambil keberuntungan. Di bawah sinar matahari, ada total 10 atau 20 tanah yang ganas, yang semuanya memiliki tempat-tempat indah untuk mengasah orang. Namun, sejak zaman kuno, begitu banyak orang telah melakukan perbaikan yang tersebar, dan berapa banyak orang yang dapat keluar hidup-hidup. Peng Huang, bagaimanapun, hanyalah sebuah contoh. Melalui pemahaman, Chu Feng tahu bahwa ada tempat-tempat indah serupa di bawah gunung dan sungai yang terkenal. Alam sudah cukup, itu setara dengan daerah terlarang dan dapat menyehatkan tubuhnya. Dia bertanya-tanya apakah dia tahu bidangnya. Haruskah dia memilih gunung yang terkenal untuk digali? Ketika dia menutup pintu, dia hanya bisa membiarkan Zhou Yu menemukan mayat-mayat busuk dari 100 juta tahun. Chu Feng merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal dan mempelajari banyak berita berharga dari orang-orang ini, mengenai serbuk sari dan buah eksotis. Orang-orang ini lebih tahu dan mengomentari artikel-artikel dalam jurnal akademis yang diterbitkan oleh Lembaga Darah Hitam. Chu Feng mengangguk lagi dan lagi. Ia merasa bahwa kedatangannya kali ini tidak sia-sia, karena orang-orang ini adalah murid surga. Mereka telah mengambil tindakan dalam Taoisme mereka sendiri dan mempelajari serbuk sari dan buah-buahan khusus selama bertahun-tahun. Chu Feng merasa hampir, dan berpikir untuk pergi untuk menghindari pertemuan dengan Li Jiuxiao. Namun, sekelompok orang tetap tinggal dan mengatakan bahwa Raja Dewa ke-10 di dunia akan segera tiba. Mereka harus lebih banyak berkomunikasi dengannya. Keluarga Li adalah salah satu keluarga bangsawan yang paling kuat dan telah lama berdiri. Chu Feng tidak bisa tinggal diam dan ingin segera pergi. Sayangnya, sekelompok orang tidak tahu bahwa mereka semua adalah roh manusia. Ketika mereka melihat kelainan itu, mereka masih terlalu antusias. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahannya, tetapi dia tidak bisa pergi. Terlebih lagi, saat itu seseorang melaporkan bahwa Raja Li Jiuxiao telah tiba. Ini berarti bahwa Ji Kexuan juga diperkirakan berada di area perdagangan abu-abu. Chu Feng duduk di sana dengan kepala kaku. Setelah bertemu beberapa saat, apakah itu pertemuan antara musuh cinta atau musuh dengan rasa iri yang besar? Li Jiuxiao datang. Dia lembut dan anggun. Dia memiliki rambut putih panjang seperti salju. Wajahnya seputih giok. Sambil tersenyum, dia berjalan di pegunungan dan melampaui kebiasaan umum. Banyak orang yang pernah melihatnya mendesah bahwa dia benar-benar tampan seperti sebelumnya. Dia bisa disebut dewa yang kaya seperti giok. Dia adalah pria tampan yang langka. Di dekatnya, satu demi satu pohon pinus batu merah berakar, dan pohon-pohonnya berwarna merah dan cerah, seperti obor besar. Semua orang bangkit untuk menyambut. Di hadapan Raja Dewa yang terkenal di dunia ini, tidak ada yang berani mempercayai Tianzong yang kuat yang mungkin lebih tinggi peringkatnya sekarang. Ketika Raja Li datang, dia kehilangan sambutannya. Peri Phoenix tersenyum. Meskipun dia sangat sopan, dia memiliki identitas yang luar biasa dan tidak lebih rendah dari satu sama lain. Peri, sama-sama. Dulu, kita duduk dan berbicara. Setelah 3 tahun berpisah, Li masih memiliki ingatan yang segar. Aku beruntung bisa bertemu denganmu lagi hari ini. Li Jiuxiao berjalan dengan tenang sambil tersenyum lembut. Bakatnya benar-benar luar biasa. Pakaian putih lebih baik dari salju.
Bahkan sepatu dan kaus kaki pun terlihat bersih dan elegan. Ditambah dengan pesona introvert yang unik dari Raja Dewa, itu membuat orang merasa senang. Peri Phoenix memiliki rambut merah panjang, sebening kristal, mata dan fang yang indah, bibir merah cerah dan senyum yang menawan. Silakan duduk bersama Li Jiuxiao. Secara relatif, Peng Huang, yang berada di level yang sama dengan kedua orang ini, terdiam. Dia hanya mengangguk dan membuat undangan kepada Li Jiuxiao. Adapun yang lain, tersenyum, menyambut, maju untuk melihat upacara, menyapa. Wu Chengdu, seorang keturunan Taiwu yang berwajah dingin dan menunjukkan niat membunuhnya kepada Chu Feng, maju ke upacara dengan aktif dan antusias dengan senyum yang langka. Chu Feng canggung. Dia masih bertemu Li Jiuxiao. Meskipun pihak lain tidak memperhatikannya dan berbicara dengan Phoenix, Peng Huang dan yang lainnya, dia pikir dia tidak bisa bersembunyi. Dia berbaur dengan kerumunan dan melengkungkan tangannya dengan kerumunan, berharap untuk bercampur dan berusaha untuk tidak melihatnya. Ketika saya melihat Li Jiuxiao, dia adalah bayi berusia 8 bulan dengan daging dan kolagen di wajahnya. Sekarang dia berusia 5,5 tahun dan penampilannya telah banyak berubah. Harus dikatakan bahwa Li Jiuxiao penuh dengan pesona pribadi dan senang berbicara dengan sekelompok orang. Dia tidak mengabaikan siapapun dan selalu tersenyum cerah. Faktanya, dia selalu seperti ini. Dia memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi dia tidak dipaksa. Dia lembut dan mudah didekati. Dia jelas merupakan Raja Dewa yang halus yang mudah membuat orang merasa senang. Selama dia tidak bertemu Lei Zhenzi, dia tidak akan kehilangan sopan santunnya. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri bahwa barang-barang itu tampaknya lebih baik dari sebelumnya dan lebih berlimpah dan tampan. Jika dia pikir dia masih anak berbulu, dia ingin mendesah sebentar. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan. Saya selalu mengagumi saudara Peng, dari yang biasa hingga yang luar biasa. Seberapa sulit dan menakjubkan transformasi ini. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya. Ditakdirkan untuk tetap berada dalam sejarah evolusi. Li Jiuxiao sangat mementingkan Peng Huang. Setelah menyapa semua orang satu persatu, dia berdenting gelas dengan Peng Huang. Dia sangat tenang menghadapi kesempatan ini dan selalu merasa seperti angin musim semi. Perut Chu Feng Fei. Setiap kali dia melihatnya, barang-barang itu berteriak dan membunuh, tetapi mereka sangat baik kepada orang lain. Senyum di wajah mereka belum hilang. Tentu saja, dia langsung mengabaikan tindakan awalnya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia mungkin menjadi korban. Chu Feng mengangkat gelasnya beberapa kali untuk menutupi separuh wajahnya. Pada saat yang sama, dia berusaha untuk tidak menghadapi Li Jiuxiao. Dia menantikan barang-barang itu pergi lebih awal. Dia selalu tersenyum di sini. Untungnya, Li Jiuxiao tidak pernah menemukan akarnya. Bagaimanapun, beberapa tahun telah berlalu, dan anak-anak tahun itu telah banyak berubah. Suasana di sini harmonis, dan orang-orang berbicara tentang spekulasi. Kebanyakan dari mereka adalah murid surgawi. Mereka tidak merasa rendah diri satu sama lain. Tetapi Chu Feng juga tahu bahwa ini adalah penampilan. Begitu ada konflik di masa depan, akan tetap ada perang berdarah yang mengerikan. Ini adalah area perdagangan abu-abu, yang ditakdirkan sulit untuk melakukan pertempuran substantif. Setiap orang harus mematuhi aturan di sini, jadi lebih baik hidup dalam harmoni. Karena mereka adalah orang-orang pintar, kecuali Wu Cheng, Miao Tan, Miao Yu dan Yu Yu, yang akan menunjukkan perasaan mereka di wajah mereka, yang lain tidak dapat melihatnya. Saudara Li, apakah kali ini masih untuk perigi? Canda Phoenix. Beberapa orang langsung tersenyum. Semua orang tahu bahwa Raja Li Jiuxiao telah mengejar Ji Kexuan selama hampir 10 tahun. Dia memang datang. Kalian seharusnya bisa melihatnya nanti. Li Jiuxiao berseri-seri dan matanya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Tepat ketika Chu Feng senang dan merasa bahwa dia mungkin berhasil menghindari perampokan, Li Jiuxiao melihat ke sini dan sedikit curiga. Dia adalah Raja Dewa, dan salah satu Raja Dewa terkuat di matahari. Bahkan secara tidak sengaja, dia tidak memberikan perhatian khusus pada pengamatan, tetapi dia merasakannya. Dia merasa bahwa anak berbulu itu sedikit istimewa dan aneh. Meskipun Chu Feng minum untuk bersembunyi, Li Jiuxiao masih melihat masalahnya. Ini, dia masih lembut dan tersenyum. Namanya Ji Dade. Yu Yu mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya. Akhirnya, dia bergumam dengan suara rendah dan berkata,
sebenarnya, dia tidak punya moralitas. Menurutku, teman kecil ini memiliki wajah yang baik dan temperamen yang luar biasa. Li Jiuxiao berseru. Chu Feng merasa bersalah. Dia benar-benar pantas mendapatkan pujian seperti itu. Namun, dia dengan cepat dan tegas percaya bahwa dia sangat luar biasa, hanya pujian. Pada saat yang sama, dia juga tersenyum, genit dan cemerlang seperti jengger ayam. Dia merasa sangat senang bahwa pihak lain sepertinya tidak mengenalinya. Li Jiuxiao tercengang. Bagaimana dia merasa bahwa senyum anak itu tidak asing. Adik laki-laki itu terlihat semakin luar biasa. Dia tidak akan pernah berada di kolam renang di masa depan. Li Jiuxiao memuji, tetapi dia menjadi lebih curiga di dalam hatinya. Terutama, penampilan Chu Feng terlalu banyak berubah, yang sama sekali berbeda dari bayi. Yuyu dan Wu Chengdu saling menatap. Sungguh sangat tidak seimbang mendengar Jidade dipuji oleh Raja Li. Aku tidak tahu dari siapa kamu belajar, dan dari mana kamu berasal. Li Jiuxiao bertanya lebih lanjut. Dia keluar dari sudut. Yuyu memberitahuku. Chu Feng segera tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Meskipun dia telah mengubah penampilannya dan dengan sengaja mengubah temperamennya, dia masih percaya bahwa pihak lain, sebagai Raja Dewa, terlalu sensitif dan akan merasakannya. Benar saja, induksi khusus itu berhasil. Bahkan saat menghadapi anak yang sama sekali berbeda ini, Li Jiuxiao memiliki kilatan petir di hatinya dan tahu siapa orang itu. Hanya dapat dikatakan bahwa Raja Dewa teratas ini terlalu mengerikan. Dia masih tersenyum, tetapi sekarang senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Kemudian, Li Jiuxiao tiba-tiba berubah warna dan berteriak, "Apakah kamu Lei Zhenzi?" Dia hampir menamparkan dirinya sendiri. Apakah dia memuji anak itu tadi? Dia ingin memuntahkan darah. Pada saat ini, Li Jiuxiao benar-benar berada di nomor tersebut. Semua pemandangan masa lalu selama ribuan tahun muncul. Untuk sesaat, wajahnya tersumbat. Yang disebut Raja Dewa yang halus itu hampir kejam. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, Chu Feng membuka mulutnya, mengeraskan kulit kepalanya dan menjabat tangan kecilnya untuk menyambut Li Jiuxiao. Saya berharap siswa ujian masuk perguruan tinggi berhasil dan mendapatkan hasil yang baik apa yang kamu rindukan. Setelah mendengar ini, Li Jiuxiao melihat wajah kecil yang tersenyum seperti bunga dan tulang, dan langsung memarahi negara. Wajahnya biru dan bibirnya ungu. Tidak ada pesona Raja Dewa yang elegan, yang sama sekali berbeda dari keterpisahannya yang biasa. Selain itu, dia telah mengulurkan tangan dan meraihnya ke depan untuk menghancurkan Lei Zhenzi. Jika kamu bertemu bocah ini, jangan langsung membunuhnya dan menyimpannya untuk tahun baru. Dalam sekejap, darah Raja Dewa melonjak. Napasnya saja sudah cukup untuk membunuh Chu Feng 100 kali, dan akan melukai Wu Cheng, Miao Yu, Yuyu, dan iblis lainnya secara tidak sengaja. Li Jiuxiao tegas dalam membunuh dan memotong. Tanpa ragu-ragu, dia langsung membunuhnya. Semua orang tercengang dan tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba pecah. Belum lama ini, dia memuji Jidade. Dia mengatakan bahwa dia terlihat baik dan memujinya luar biasa. Mengapa dia tiba-tiba memalingkan wajahnya dan langsung ingin menghapusnya? Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Kaisar Rupeng sudah terlambat untuk berhenti, dan Phoenix di depan hanya bisa melepaskan medan dan melindungi Yuyu. Namun, kabut darah yang diharapkan tidak meledak. Jidade masih berdiri di sana, dan sebuah tangan muncul di depannya, muncul dari udara tipis. Tanpa suara, tangan itu mencengkeram semua dewa yang mekar Wang Guanghua, seperti lubang hitam, dan meraih semua energi dan rune ke telapak tangan. Pada saat yang sama, tinju Li Jiuxiao juga ditangkap oleh tangan ini. Dia tidak bisa bergerak maju selama 1 menit dan membeku di udara. Pada saat ini, waktu tampaknya mandek, langit dan bumi membeku, dan semua orang dalam keadaan kesurupan, ditutupi oleh medan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam kabur, seorang pria muncul. Dia tidak tinggi dan hanya bisa dianggap sedang. Dia menghalangi Li Jiuxiao. Dia diam, mengenakan topeng batu, rambut abu-abu, setebal marmer, tetapi tetap saja, dan dia sendiri seperti patung. Orang seperti itulah yang melawan Raja Li Jiuxiao, diam-diam menghalangi jalannya, hanya dengan satu tangan, dan memenjarakan semua rune Raja Dewa di telapak tangannya, seperti memadamkan lilin. Sampai saat itu, banyak orang terbangun seperti mimpi.
Ini adalah evolusionis yang tidak terduga yang menghalangi pukulan marah Raja Dewa ke-10 di dunia. Chu Feng menyeka keringat dingin secara diam-diam dan tidak dapat menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar dapat diandalkan. Sebelum dia datang ke sini untuk menghadiri pertemuan, dia mengajukan persyaratan khusus untuk orang-orang di area perdagangan abu-abu dan membayar 2 Tianjinshi tambahan untuk memastikan keselamatannya yang mutlak. Itu sepadan sekarang. Benar-benar dapat diandalkan. Bahkan dia tidak menyangka Li Jiuxiao akan datang lebih dulu. Biayanya tidak adil kali ini. Tentu saja, dia juga merasakan jantungnya berdebar-debar. Untungnya, dia tidak menggunakan buah dari Raja Dewa di kehidupan sebelumnya tadi. Bahkan jika itu pecah, dia tidak dapat menghentikan Raja Dewa ke-10 di dunia. Ada celah besar, dan begitu Anda memulai, Anda pasti akan menunjukkan kaki Anda, dan akan ada segala macam masalah serius. Semua orang akan tahu bahwa dia adalah reinkarnasi khusus. Saudara Li, apa maksudmu? Peng Huang membuka mulutnya. Meskipun dia diam, dia sangat bertanggung jawab dan bertanya di depan umum. Saudara Tao, apa yang bisa Anda katakan? Bagaimana ide membunuh itu muncul tiba-tiba? Peri Phoenix juga menahan senyumnya, dan cahaya ilahi muncul di mata Dan Feng yang cantik. Di sebelahnya, Yu, seorang pria kulit putih gemuk, benar-benar ketakutan. Dia berkeringat dingin dan takut untuk sementara waktu. Dia jelas tahu bahwa dia hampir mati di sini sekarang. Semuanya terlibat karena dia terlalu dekat dengan Jidade. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Mengapa setiap kali bertemu dengan orang dari daerah perbatasan yang tidak bermoral, selalu saja sial? Wu Cheng, Miao Tian, dan yang lainnya juga terlihat jelek. Baru saja, di bawah amarah Raja Dewa ke-10 di dunia, mereka begitu dekat dengan kematian sehingga mereka hampir mati dengan menyedihkan. Maaf, semuanya, aku kehilangan sopan santun. Li Jiuxiao meminta maaf tanpa ekspresi kepada Peng Huang, Phoenix, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia mulai menatap pria yang mengenakan topeng batu abu-abu, menunjukkan warna yang sangat serius. Dia bahkan tidak pergi menemui Lei Zhenzi untuk sementara waktu. Raja Dewa keempat 500 tahun yang lalu. Li Jiuxiao bertanya, hanya nama palsu. Pria bertopeng batu itu menjawab dengan tenang dan kalem. Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang yang hadir tidak berubah, dan hati mereka terkejut. Mereka secara tak terduga bertemu dengan evolusionis yang kuat dalam rumor ini di sini. Orang-orang berbakat dari semua generasi telah memimpin jalan selama ratusan tahun. Pada awalnya, Raja Dewa keempat berantakan. Dia selalu memakai topeng batu saat berjalan-jalan. Sayangnya, ku dengar dia mengalami kekalahan telak dan menghilang. Evolusionis yang menyebabkan kegagalannya sangat misterius. Sejauh ini, tidak ada yang tahu siapa dia, kecuali bahwa dia sama sekali bukan orang yang ditindas oleh orang-orang tua. Setelah perang, Raja Dewa keempat di dunia runtuh dan tiba-tiba menghilang. Beberapa orang mengatakan dia akan menghancurkan penghalang Tianzun dan bersiap untuk bangkit kembali. Yang lain mengatakan dia sudah mati. Tanpa diduga, dia muncul di sini. Itu hanya bisa membuat orang mendesah bahwa area perdagangan abu-abu itu tidak terduga, dan bahkan Raja Dewa keempat 500 tahun yang lalu dapat menariknya. Kamu melanggar aturan di sini. Pria bertopeng batu itu berkata dengan tenang. Baiklah, nanti aku akan membayar denda. Li Jiuxiao berkata bahwa dia sangat lugas. Dia tahu bahwa area perdagangan abu-abu selalu ada sejak zaman prasejarah, dan bahwa keluarga bangsawan terkuat tidak mau memprovokasi dengan mudah. Diam-diam, Raja Dewa keempat menghilang begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Untuk sementara waktu, semua orang sangat tenang. Mereka semua adalah penganut evolusi yang hebat. Kebanyakan dari mereka adalah murid surgawi dengan status yang sangat tinggi. Mereka ditakdirkan untuk naik ke langit di masa depan, tetapi mereka sangat tersentuh sekarang. Chu Feng mengerutkan wajah kecilnya dan menatap Raja Li Jiuxiao. Itu benar-benar, sikap tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang mengerti bahwa ada hubungan yang kotor di antara mereka. Namun, tingkat evolusinya masih jauh dari cukup. Beraninya dia menjadi begitu kuat. Sebenarnya, Chu Feng benar-benar tidak takut pada burung. Dia ditakdirkan untuk bertarung di masa depan. Baru saja, pihak lain ingin menghancurkannya dengan satu tangan. Dia telah mencabik-cabik wajahnya. Apa lagi yang kamu butuhkan? Li Jiuxiao,
seorang Raja Surga yang sangat tampan dan mudah didekati, kini memiliki wajah dingin dan mata dingin menatap Chu Feng. Semua orang dapat melihat peluang pembunuhan. Apa ini? Orang-orang tidak berpikir bahwa seorang anak berusia 5 atau 6 tahun memiliki modal untuk menyinggung Raja Dewa ke-10, yang sama sekali tidak memenuhi syarat. Li Jiuxiao tidak melakukannya lagi. Dia tahu bahwa Lei Zhenzi tidak dapat dibunuh di area perdagangan abu-abu ini. Dia tidak dapat menahan amarah di dadanya dan wajahnya seberat air. Peri Phoenix tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan rasa malu. Dia ingin mengungkap masa lalu. Silakan duduk. Yuyu bergumam bahwa Jidade dapat membuat dendam dengan Raja Li Jiuxiao. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Pada saat ini, orang-orang seperti Peng Huang, yang tidak banyak bicara dan sedikit tumpul, berkedut dan mendesak bahwa Yuyu masih terlalu muda. Dalam hal ini, yang terbaik adalah tidak menyebutkan hal-hal lama di antara kedua orang itu dan mengungkap masa lalu. Benar saja, wajah Li Jiuxiao menjadi semakin jelek. Chu Feng tersenyum dan sama sekali tidak takut. Dia berkata, saya punya kenalan lama dengan Raja Li. Suasana hati Li Jiuxiao berfluktuasi hebat dan berkata, Lei Zhenzi, kamu berani bicara omong kosong. Hati-hati aku akan mengupasmu hidup-hidup. Bagaimana situasinya? Bagaimana Raja Dewa ke-10 bisa begitu bersemangat? Semua orang begitu penasaran sehingga mereka tidak ingin menyelidiki akar permasalahannya. Namun, dalam kasus ini, siapa yang mau mengatakan lebih banyak untuk memprovokasi yang benar dan yang salah? Yuyu si gendut putih sudah tutup mulut dan tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan tadi. Chu Feng menatapnya dan balas tersenyum. Yuyu gemetar dan menyesal. Dia meratap lagi bahwa dia akan sial jika bertemu dengan barang ini. Dia adalah bintang yang hilang. Chu Feng menatap Li Jiuxiao lagi. Dia tidak takut dengan tatapan membunuh Li Jiuxiao. Sebaliknya, dia membalas dengan berkata, aku bertemu Raja Li di musim hujan yang sedikit basah. Orang-orang menjadi bersemangat. Apakah ini untuk menceritakan kisah batin? Tapi bagaimana kedengarannya seperti lirik? Li Jiuxiao hampir muntah darah, dan dahinya berwarna hijau dengan urat-urat. Musim hujan yang basah hampir membuatnya menjadi liar. Namun, dia bisa merasakan bahwa Raja Dewa keempat 500 tahun yang lalu belum pergi. Dia menatapnya dalam kehampaan. Dia tidak akan berhasil membunuhnya. Lei Zhenzi, hati-hati agar kemalangan keluar dari mulutmu. Aku tidak bisa membantumu sekarang, tetapi aku sudah tahu asal-usulmu. Jangan memaksaku untuk melanggar sila dan membunuh orang-orang yang berhubungan denganmu. Apakah kamu memaksaku? Aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan. Chu Feng duduk di sana, menepuk-nepuk meja giok dengan sikap keras. Untuk sesaat, wajah Li Jiuxiao sedikit pucat. Jika bocah berbulu ini menceritakan kisah itu beberapa tahun yang lalu di depan umum, dia benar-benar tidak punya muka untuk berdiri. Itu memalukan. Apa yang kamu inginkan? Dia berkata dengan suara dingin. Semua orang tercengang, dan Raja Li Jiuxiao diancam. Ada tanda-tanda melunak. Awalnya, aku ingin bertemu satu sama lain dan menertawakan rasa terima kasih dan kebencianku. Siapa tahu apa yang bisa kulakukan dan berjuang sampai akhir. Chu Feng menepuk meja batu dengan ekspresi bersemangat. Li Jiuxiao tercengang ketika mendengar pidato itu. Apakah sesederhana itu? Itu tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi tahun itu. Namun, segera dia murung lagi. Dia adalah korban. Pihak lain tidak terus-menerus menyakitinya di depan umum. Dia merasa lega dan bahkan sedikit bersyukur. Dia merasa bahwa dia sangat sakit. Lao Li, apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin memalingkan wajahmu dan bertarung denganku sampai akhir? Chu Feng berteriak dan menjadi kuat lagi. Mereka tidak bisa berkata-kata. Seorang anak berbulu berani berbicara dengan Raja Li seperti ini, bahkan untuk menantangnya. Li Jiuxiao ingin membawa Lei Zhenzi ini dan menamparnya sampai mati. Terutama mendengarkan dia meneriakkan kata Lao Li, yang membuatnya meragukan hidupnya. Apakah dia benar-benar tua? Dia adalah salah satu Raja Dewa termuda. Tetapi dia menahan diri, pertama-tama memperlihatkan rasa malu di depannya, dan kemudian mengeraskan kepalanya dan berkata, baiklah, jangan sebutkan hal-hal lama itu lagi. Di dekatnya, sekelompok orang bergetar. Yuyu si gendut putih itu kagum. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah dengan kekaguman pada Jidade, yang dapat melembutkan Raja Dewa ke-10 di dunia dan menundukkan kepalanya untuk sementara waktu. Tidak ada yang mengira Jidade keberatan. Apa maksudmu?
Li Jiuxiao segera menunjukkan pembunuhannya, dan dia tidak bisa lagi melihat kelembutannya yang biasa. Chu Feng berkata, maksudku, menjadi seorang pria membutuhkan suasana. Aku akan mundur selangkah dulu. Tidak ada dendam di antara kita. Kita tidak akan bertarung dan membunuh lagi di masa depan. Li Jiuxiao menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu jelas mengancamnya untuk tidak membalas di masa depan, karena Lei Zhenzi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya dalam hal nilai kekuatan. Seorang pria sejati ingin menjadi hebat. Apakah kamu mengungkap masa lalu? Chu Feng tampak sangat serius dan berkata, aku tidak terlalu peduli. Tentu saja, jika kamu tidak ingin meletakkannya, aku akan menemanimu sampai akhir. Li Jiuxiao marah. Kamu tidak peduli, aku peduli. Pria itu jelas takut dikejar dan dibunuh di masa depan. Akibatnya, dia berkata bahwa dia murah hati dan membuat penampilan heroik dengan menepuk dadanya. Itu benar-benar memalukan dan tercela. Dia benar-benar ingin menginjak Lei Zhenzi ini. Bocah berbulu itu memanfaatkan segalanya, tetapi dia masih memujinya karena suasananya. Benar-benar tidak tahu malu. Ayolah, maukah kau? Chu Feng tampak tidak sabar dan berkata, pria sejati itu sepertiku. Rasa terima kasih dan dendam yang lama telah hilang bersama angin. Aku tidak peduli. Bagaimana denganmu? Baiklah, lupakan masa lalu dan jangan khawatir. Li Jiuxiao menggertakkan giginya dan berkata, karena dia benar-benar tidak ingin kejadian buruk itu terulang, dan bahkan dia tidak ingin mengingatnya. Benar sekali, sungguh masalah besar. Chu Feng tampak acuh tak acuh, menunjukkan ketulusan dan auranya. Wajah Li Jiuxiao tanpa ekspresi. Dia telah menganiaya dirinya sendiri dan mengungkap cerita lama dengan Lei Zhenzi. Hatinya benar-benar sakit. Semua orang sangat kecewa. Baru saja semua orang menunggu untuk menonton drama itu. Aku berharap Jidade akan mengungkapkan rahasia masa lalu di antara mereka. Chu Feng melihat bahwa mereka semua kecewa. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Lei Zhenzi, mata Li Jiuxiao dingin. Semua orang bersemangat dan menantikannya. Sungguh masalah besar. Chu Fenghun tidak peduli. Dia menepuk pantatnya dan berdiri dan berkata, aku saingan yang mencintainya. Kita semua menyukai Keksuan, dan aku memiliki sedikit keuntungan. Haha, saat itu, ada tawa dingin yang tidak dapat dijelaskan. Di luar hutan pinus, seorang wanita cantik turun ke bumi seperti peri. Chu Feng tiba-tiba memiliki kepala besar, diam-diam meneriakkan ketidakadilan dan menyesal. Awalnya, dia ingin pergi. Sebelum dia pergi, dia memasang serigala ekor besar dan hendak menepuk pantatnya dan pergi. Tetapi bagaimana dia bisa berharap untuk didengarkan oleh Tuan Ji Keksuan? Chu Feng mengangkat tangan kecilnya dan menghela napas ke langit. Bukankah itu hanya untuk memasang 13? Bagaimana berita duniawi bisa datang begitu cepat? Aku benar-benar tidak puas. Aku tidak marah. Dia merasa sangat sedih karena tertangkap. Aku tidak tahu mengapa, Li Jiuxiao sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia mulai bersikap baik sejak dia datang ke sini. Dalam situasi ini, yang lain diam, menatap kekacauan. Cinta segitiga. Ji Keksuan datang, seperti bulan terang yang terbit di langit, dengan kecemerlangan lembut. Seluruh orang itu halus dan berdebu. Tidak ada keraguan tentang kecantikannya. Tapi sekarang dia tampaknya sedang melihat mangsanya dan menatap Chu Feng. Meskipun dia masih cantik, senyum di wajahnya sedikit dingin. Apa yang baru saja kamu katakan? Ji Keksuan, seperti peri Lingbo, mendekat dengan sangat ringan, anggun dan ramping, sedikit lebih tinggi dari Chu Feng. Dan menatapnya. Chu Feng mengerutkan kening. Mengapa setiap wanita cantik perlu menatapnya? Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Wajahnya kaku dan berkata dengan senyum kering, tidak apa-apa, hanya mengungkit hal-hal lama lagi. Cerita lama apa? Ji Keksuan memiliki wajah seperti biji melon, mata yang indah dan rambut yang halus. Meskipun dia cantik, senyumnya yang dingin membuat orang bergumam. Chu Feng berkata, mengingat kembali tahun itu, Lao Li menangis dan berteriak bahwa aku adalah saingannya dalam cinta. Akan ada perang di masa depan. Aku pikir dia mengatakannya dengan santai. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar menyimpan dendam. Dia datang untuk menggangguku hari ini. Aku harus berunding dengannya di sini. Li Jiuxiao, tanda pagar Akeong. Awalnya, dia dalam suasana hati yang lebih baik,
tetapi ketika dia mendengar kata-kata bajingan Lei Zhenzi, Li Jiuxiao benar-benar ingin menghajar bajingan kecil itu sampai mati. Ini adalah pengalihan topik yang khas. Li Jiuxiao segera berteriak, "Lei Zhenzi, kamu berbicara omong kosong. Pria sejati harus bertanggung jawab. Beberapa tahun yang lalu, saat dia berada di tepi hutan belantara, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku adalah sainganmu dalam cinta." Saat itu, peri Kexuan sedang berada di tempat dan seharusnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Chu Feng meregangkan wajah kecilnya dan membalik-balik catatan lama dengan sungguh-sungguh. Li Jiuxiao sangat marah. Anak laki-laki itu begitu tidak tahu malu sehingga dia menghindari hal-hal penting dan mengambil cahaya. Kemudian dia memindahkan bunga dan pohon, menggabungkan kebenaran masa lalu yang tidak lengkap dengan situasi kacau saat ini, membingungkan yang benar dan yang salah, dan hatinya dapat dihukum. "Kexuan, kamu mengenalku, apa yang ingin dikatakan Raja Dewa ke-10? Mata cerah Ji Kexuan penuh dengan puisi. Seluruh orang itu tampaknya keluar dari gambar, melirik Li Jiuxiao, lalu menatap Chu Feng dan berkata, "Berapa umurmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini?" Sesaat, arus hangat muncul di hati Li Jiuxiao. Pada akhirnya, Ji Kexuan, yang terkenal, selalu berada di sisinya, terlepas apakah dia menerimanya atau tidak. Apakah ini, sedikit tergerak oleh pengejarannya, yang tak kenal lelah dan antusias selama 10 tahun. "Mengapa aku kecil? Hatiku memiliki ambisi untuk menelan surga," teriak Chu Feng sambil mengangkat dagunya. Pada saat ini, seorang gadis lain datang dengan ringan, sutra hijau berkilau dan berjalan cepat, seperti seorang gadis dari keluarga evolusi. Sebenarnya, dia adalah pembantu Ji Kexuan. Saat itu, dia juga menggendong Chu Feng, yang berusia 8 bulan, dan sekarang dia tersenyum, "Baiklah, Ji Dade, berhentilah membuat masalah. Itu baik untukmu." Dia hanya seorang guangfu pada awalnya, dan sekarang dia juga seekor burung pipit kecil. "Kamu akan mengagumi nona mudaku dalam 20 tahun. Omong kosong, aku juga dikenal sebagai Jidapeng," balas Chu Feng dengan galak. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Wajah pucat Peng Huang berkedut pelan dan menatap Chu Feng. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia berutang pertarungan. Yu Yu, Wu Cheng, dan yang lainnya tiba-tiba memiliki pemahaman tertentu. Akhirnya, mereka mengerti bahwa Ji Dade, yang merupakan bajingan di sarang naga, benar-benar berani. Tidak peduli siapa yang mereka temui, apakah dia Li Jiuxiao, Ji Kexuan, atau Raja Peng, mereka berani mengatakan apapun. "Lei Zhenzi, jangan bicara gila," Li Jiuxiao menegur. Chu Feng berkata sambil tersenyum, "Peri Kexuan, apakah kamu mendengarnya? Dia masih memanggilku Lei Zhenzi. Dia masih peduli. Dia percaya pada ramalan guru surgawi dan menganggapku saingannya dari lubuk hatinya. Mereka yakin bahwa mereka berani bersaing dengan Raja Li untuk mendapatkan wanita, dan tujuannya adalah Ji Kexuan, Dewi 10 besar di dunia." "Ji Dade," wajah Li Jiuxiao pucat pasi. Ji Kexuan menatap Chu Feng dengan heran. Apakah ini anak yang dia jemput di malam badai? Awalnya, dia kabur dalam mimpi Daneng. Dia tidak hanya selamat, tetapi sekarang dia berani membalas dendam dengan Li Jiuxiao. Sungguh aneh, jantungnya berdegup kencang. Apakah yang disebut ramalan guru surgawi yang tua dan tidak bermoral itu benar-benar melihat sudut masa depan? Untuk sementara waktu, wajah putihnya yang cantik sedikit panas, tetapi segera menjadi dingin lagi. Kemudian, dia memikirkan dunia yang jian saat ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi berat. Ji Kexuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu bahwa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matahari telah resmi dimulai. Banjir dan kelaparan akan datang. Kemana harus pergi? Persimpangan jalan untuk menentukan nasib muncul di depan semua kelompok etnis. Diharapkan bahwa dia akan genit, marah atau bahkan marah." Dia membidik Ji Dade dan Li Jiuxiao, tetapi dia tidak muncul pada akhirnya, tetapi tampak sangat serius pada semua orang. Apa yang terjadi dengan Peri Ji? Meskipun Peng Huang adalah pria yang membosankan, dia berstatus tinggi dan berbobot. Sangatlah tepat baginya untuk bertanya. Ji Kexuan mengulurkan tangan kanannya. Tangannya seputih dan selembut giok lanolin. Dia mengukir di kehampaan, meninggalkan jejak satu demi satu, lalu membentuk pedang. Tidak, setelah mengamati dengan saksama, itu adalah gada dengan 4 sisi dan 81 bagian, seperti pedang besi tebal. Sebenarnya,
Itu adalah sejenis cambuk, gada kuno yang diukir dengan rune kacau. Ditulis oleh Raja Dewa, itu dicap dengan kekosongan dan tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Selain itu sangat nyata sehingga akhirnya diselimuti kabut, seperti kekacauan. Jikeksuan berkata, Yang Di Yongzu telah terbangun. Setelah beberapa tahun berkultivasi, dia sekarang sepenuhnya dibangkitkan, dan gada kacau ini mungkin sepenuhnya dikendalikan olehnya. Apa maksudmu? Banyak orang tidak mengerti bahwa gada ini belum pernah terlihat sebelumnya. Pada awalnya, dia menyatukan 1/20 wilayah Yangjian. Akibatnya, dia secara tidak sengaja dihantam oleh guntur kacau yang tak berujung. Semua orang mengira dia hancur. Faktanya, dia menghilang untuk waktu yang lama. Chu Feng secara alami tahu siapa yang dia bicarakan. Beberapa tahun yang lalu, Yongzu mengangkat cahaya darah dan menyelimuti dunia. Semua bagian matahari tahu bahwa pria itu tidak mati dan kembali. Dahulu kala, dia menelan dunia dengan amarah dan menyapu 6 harmoni dan 8 gurun, tetapi dia terbunuh oleh guntur di puncak matahari, yang membangkitkan keraguan semua orang. Mengapa dia menyebabkan bencana besar? Jikeksuan menjelaskan, pada tahun-tahun itu, wilayah yang dikuasainya tidak cukup untuk mendukungnya mendapatkan gada, tetapi dia mengambilnya dengan paksa, dan itu dimakan kembali. Apakah ini senjata pamungkasku? Di Yongzu, tidak ada seorang pun yang bisa mengawasi dan menyeimbangkan, tetapi dia mati di bawah gada. Orang-orang terkejut dan heran. Jikeksuan tampak serius dan berkata, ini bukan senjata yang nyata. Sebenarnya, ini adalah bagian dari jalan Yangjian milikku. Ini berisi semua hal di alam semesta dan melebur zaman kuno dan modern. Ini adalah manifestasi dari jalan Yangjian. Petik 2. Sepertinya aku pernah mendengar para tetua klan membicarakan rahasia lama ini. Peri Phoenix dengan lembut menutupi mulut kecil Cherry itu, dan cahaya ilahi mekar di mata Dan Feng. Senjata dapat dikaitkan dengan perubahan Yangjian. Chu Feng menyela. Dia tidak mempercayainya. Jikeksuan sangat serius dan berkata, begitu Yongzu menguasai gada kacau ini, dia dapat memobilisasi jalan surga dan bumi, menguasai semua jenis aturan dan ketertiban di matahari, dan tidak ada lawan yang dapat memerintah dunia. Apakah ini seserius itu? Semua orang tahu bahwa Yongzu sangat menakutkan dan kuat. Tidak ada tokoh penelitian di zaman prasejarah. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan 3 gerakannya di matahari. Dan jika dia benar-benar menguasai tongkat ini, pasti akan lebih keterlaluan lagi, dan mungkinkah untuk menyatukan seluruh Yangjian. Tidak hanya itu, langit barat penuh dengan kekacauan. Ada cermin kuno yang terjalin dengan rune esoteris yang tak berujung, muncul dan akan mendarat. Senjata apa ini? Cermin yang dapat melawan tongkat kekacauan. Jikeksuan memberitahunya bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Jelas, dia tahu banyak. Dia menambahkan, selain itu, gunung dan sungai paling terkenal di selatan beresonansi dan bekerja sama untuk memantulkan objek yang samar di luar langit. Itu adalah lampu kuno, yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang kabur. Semua orang terdiam sejenak. Mendengarkan kata-katanya, mereka berpikir dengan hati-hati bahwa ada kejadian abnormal di dunia ini. Apa yang ditunjukkan oleh beberapa artefak? Sebenarnya, leluhur dari keluarga kalian masing-masing semua tahu ini dan telah teliti, tetapi mereka belum memberitahu kalian secara rinci, tetapi kali ini kalian kembali, kalian akan diberitahu tentang situasinya, karena persimpangan takdir telah muncul dan sekarang saatnya untuk memilih. Bisakah Anda menjelaskannya lebih rinci? Chu Feng membuka mulutnya. Di antara orang-orang ini, dialah yang paling tidak berkulit putih. Dia tidak tahu apa-apa. Yang lain didukung oleh gerbang evolusi yang kuat. Mereka telah mendengar beberapa hal. Sekarang mereka merasakannya dan berpikir. Ketiga senjata itu semuanya adalah bagian dari jalan Yangjian dan dapat membentuk tubuh utama. Sekarang mereka muncul. Jika mereka terkonsentrasi di tangan makhluk evolusi, itu menunjukkan buah tahu yang diimpikan semua evolutor sepanjang masa, dan evolutor pamungkas di level tertinggi mungkin berhasil muncul di dunia. Menguasai 3 senjata sama dengan menguasai jalan Yangjian dan melahirkan evolutor pamungkas. Chu Feng curiga, bagaimana perasaanku bahwa ada konspirasi besar di baliknya, seperti sengaja membuang 3 senjata untuk memicu kekacauan di bawah sinar matahari. Peng Huang membuka mulutnya. Dia juga seorang praktisi biasa di masa-masa awal. Kemudian, dia didukung oleh klan evolusi yang kuat. Orang lain juga memiliki perasaan, terutama Peri Phoenix, Li Jiuxiao dan yang lainnya.
Mereka memikirkan beberapa kejadian masa lalu dan kata-kata rahasia ambigu yang disebutkan oleh leluhur mereka. Sekarang mereka memiliki asosiasi dan tiba-tiba merasa mengerikan. Ada makhluk yang tidak dapat dijelaskan dalam permainan antara langit dan bumi, yang mempromosikan tren umum matahari. Peri Phoenix Angin merasa dingin di punggungnya. Jangan bilang, setelah 3 senjata muncul, 3 kaisar yang mengerikan akan bangkit di dunia. Baiyu membuka mulutnya dan menggoyangkan kipas harta karun Jiuxuan. Wajahnya muram. Dia merasa bahwa kekacauan besar yang sebenarnya akan segera dimulai. Jikexuan berkata, Yang Di Yongzu bukanlah bidak catur. Kalau tidak, dia tidak akan hancur dalam guntur. Sekarang dia terlahir kembali dan ada banyak kegembiraan. Kemudian, dia dengan jelas memberitahu publik bahwa ada penguasa kuat lainnya yang kembali, yang diduga duduk di zaman kuno, tetapi sebenarnya, itu lebih jauh. Sekarang perlu untuk bersaing memperebutkan tahta. Keluarga Jiku telah memutuskan untuk mendukung Yang Di Yongzu. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah kita akan bertemu di medan perang di masa depan? Tanya Jikexuan. Kerumunan berseru dan akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bahkan keluarga Ji, keluarga abadi penelitian dan evolusi, terlibat. Kita tidak dapat menghindari pusaran, tetapi memilih tim. Kata-kata yang menggugah pikiran benar-benar menyeramkan. Untuk tahta, Yuyu bergumam dan tampak bingung. Berapa tahun kalender kaisar sekarang? Jikexuan bertanya. Tentu saja, itu 9.876.358 tahun. Ada apa? Seseorang menjawab dan bertanya. Jikexuan berkata, aku belum pernah melihat Kaisar Surga, hanya legenda pada tahun pertama Kaisar Surga, sebuah peristiwa besar terjadi di Yangjian. Pada saat itu, jalan bergemuruh, gada kacau, cermin Wanji, dan lampu kuno muncul pada saat yang sama, bergegas bersama dengan cepat, dan beberapa fragmen lainnya terbang dari tanah mati dan menghilang ke dalam 3 senjata untuk membentuk artefak yang kabur dan tidak jelas. Orang-orang paling kuat yang berbaring di bawah sinar matahari memiliki rasa kaget dan tidak dapat dijelaskan. Ini adalah kondensasi dari badan utama jalan. Apakah Anda ingin mewujudkannya sepenuhnya? Jikexuan berbicara tentang peristiwa lama tahun itu. Di masa lalu, semua kekuatan teratas gelisah, dan kemudian menebak sebuah kemungkinan. Akhirnya, seseorang mengambil langkah itu dan menjadi evolusioner pamungkas. Mereka menebak dari 3 artefak dan beberapa fragmen yang lebih kecil. Deduksi lebih lanjut, mereka selalu merasa bahwa satu makhluk telah berevolusi dengan sukses. Mereka yang mempelajari yang paling kuat memiliki sarana serba bisa. Untuk berevolusi dan menjadi lebih kuat, mereka telah menggali berbagai monumen, menyimpulkan banyak jalan, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan evolusi. Dalam deduksi aslinya, para peneliti yang paling hebat sudah tahu bahwa penggabungan 3 artefak dengan fragmen-fragmen kecil lainnya menunjukkan pembentukan posisi buah pamungkas di matahari. Oleh karena itu, pada saat itu, orang-orang merasa bahwa seorang kaisar telah lahir dan melangkah ke keadaan evolusi pamungkas. Jikexuan sangat bersemangat. Dia sangat gembira ketika dia memikirkan peristiwa besar tahun itu. Pada saat itu, klan evolusi terkuat, seperti keluarga Buddha, keluarga Heng, keluarga Ji, keluarga Tao dan keluarga Li, semuanya setuju bahwa seseorang seharusnya telah mengambil langkah itu dengan sukses. Oleh karena itu, orang-orang menyebut tahun ini sebagai tahun pertama Kaisar Surga. Hal seperti itulah yang membuat hati Chu Feng berfluktuasi. Ada kaisar di matahari. Yuyu bergumam, tetapi aku belum pernah melihatnya. Meskipun ada kalender surgawi, sial, kita tidak tahu seperti apa rupa penguasa dan di mana dia berada. Sebenarnya, ini juga keraguan orang lain dan apa yang ingin diketahui Chu Feng. Memang, tidak ada yang pernah melihat yang disebut Kaisar Surga, karena dia mungkin tidak ada. Jikexuan menghela napas, bahkan cahaya di matanya menyatu. Pada awalnya, semua orang melihat harapan dan merasa bahwa jalan di depan evolusi tidak terputus. Dengan satu tujuan, alam pamungkas dalam deduksi manusia benar-benar dapat terwujud. Tanpa diduga, ketika para evolusionis di matahari dengan suara bulat merasa bahwa seseorang telah berhasil, tetapi beberapa hari kemudian, jalan yang terkondensasi dan benda-benda nyata yang menyatu tiba-tiba terbelah dan hancur lagi. Gada kekacauan, cermin Wanji, dan lampu kuno bergegas ke satu sisi, dan beberapa pecahan yang lebih kecil terbang menjauh seperti meteor. Saat itu,
Semua orang kuat di puncak gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menatap kehampaan dan tidak bisa menerima hasilnya. Apa yang disebut keberhasilan sebagian orang telah mengambil langkah itu dalam teori. Pada akhirnya, itu hanyalah ilusi dan masih fatamorgana. Apakah yang disebut penguasa telah gagal? Terlalu banyak orang kuat evolusi yang jatuh di jalan, dan tokoh-tokoh pamungkas akan mati dengan menyedihkan pada akhirnya. Tidak seorang pun dapat mengambil langkah terakhir itu. Sejak zaman kuno, semua kelompok etnis menjelajahi jalan ke depan dan berharap untuk berhasil. Namun, tidak mudah untuk melihat secercah cahaya fajar, dan akhirnya putus asa. Orang-orang belum mengubah niat awal mereka, masih menjelajah, dan menetapkan tahun itu sebagai tahun pertama Kaisar Surga. Jikexuan berkata dengan menyesal. Awalnya, ada rahasia seperti itu. Aku lahir di matahari dan tidak tahu bahwa peristiwa besar seperti itu telah terjadi. Peri Phoenix menghela nafas. Itu karena leluhurmu belum memberitahumu. Jikexuan berkata bahwa dia percaya bahwa dengan informasi dari dalam keluarga pihak lain, dia pasti tahu kebenaran tahun itu. Tentu saja, interpretasi setiap kelompok etnis juga berbeda, dan kejadian masa lalu yang menginformasikan generasi mendatang mungkin juga berbeda. Misalnya, sampai sekarang, masih ada pandangan bahwa beberapa keluarga evolusi teratas percaya bahwa seseorang benar-benar menjadi evolusionis tertinggi, dapat dihormati sebagai kaisar surga, dan masih hidup. Tentu saja, mereka yang memegang pandangan ini juga mengakui bahwa evolusionis tertinggi berada dalam kondisi fisik yang buruk. Sebagian besar dari mereka telah berubah dan sekarang tidak aktif. Selain itu, ada pandangan lain bahwa evolusionis tertinggi bukan hanya buah dari deduksi teoritis orang-orang, tetapi mungkin telah dilakukan pada periode tertua. Misalnya, di era penguburan para dewa, mungkin ada guru-guru seperti itu. Namun, pada saat itu, tidak hanya para dewa yang dimakamkan, tetapi juga terlalu banyak yang dimakamkan di Yangjian. Beberapa bahkan percaya bahwa nenek moyang semua kelompok etnis di Yangjian kesepian dengan para dewa, atau terjebak dalam kesalahan waktu dan ruang. Pada tahun pertama Kaisar Surga, alasan mengapa ada fenomena yang begitu menakjubkan adalah bahwa beberapa perkakas harus diintegrasikan menjadi satu hal yang lengkap. Kemungkinan besar seorang ahli pamungkas yang terputus di era penguburan makhluk abadi telah membuka jalan kembali untuk sementara waktu, jadi ada perubahan semacam itu. Sayangnya, ketika dia kembali, jalannya masih rusak. Semua yang disebutkan di atas hanyalah spekulasi. Itu semua adalah pandangan yang berbeda dari para leluhur ekstrim, dan tidak ada bukti. Mendengar cerita Jikexuan, Chu Feng merasa semakin berat. Matahari tidak terduga, dia selalu merasa bahwa seseorang mendorong tren umum dan melakukan permainan. Bahkan, ia punya alasan untuk meragukan bahwa meskipun kebangkitan hegemoni sejati tidak dapat dihentikan, seperti kebangkitan Yongzhou, ia mungkin tidak dapat melangkah keluar dari papan catur. Semua orang, tidak perlu ragu dan khawatir. Jika tidak ada kecelakaan di Yongzhou, bagaimana ia bisa berhenti memerintah 20% wilayah? Ia seperti tengah matahari. Sekarang, ia kembali hidup-hidup dan benar-benar mengendalikan segalanya. Ia ditakdirkan menjadi pemain catur terkuat di dunia. Jikexuan berkata bahwa untuk menarik orang-orang yang hadir ke Yongzhou, mereka jelas menghargai keluarga dan ortodoksi di belakang mereka. Suasananya membosankan. Siapa yang dapat dengan mudah mengungkapkan posisinya? Chu Feng menundukkan kepalanya dan bermeditasi. Ia selalu merasa bahwa dunia berkabut dan matahari terlalu mengerikan. Air kolam itu cukup untuk menenggelamkan semua evolusionis top. Ia memikirkan ban lumpur yang duduk di tanah reinkarnasi, batu giling kasar di jalan, dan sekelompok setan busuk yang dilihatnya ketika ia kembali dari negeri asing mengolah keterampilan 6 waktu kecil. Mereka semua membawa pisau reinkarnasi ketika mereka membuka jalan yang tidak menuju kemana-mana. Tidak diragukan lagi bahwa reinkarnasi memiliki teror yang paling dahsyat, dan makhluk yang dapat berpartisipasi tidak terbayangkan. Kemudian, dia secara alami memikirkan era penguburan makhluk abadi, kemungkinan ruang waktu sesar, apa yang terkubur di sana, dan siapa yang menang dan kalah dalam evolusi antara makhluk abadi dan yang. Sangat menakutkan untuk berpikir secara mendalam. Jika beberapa makhluk kembali suatu hari, sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang disebut penguburan makhluk abadi sesar waktu dan ruang memiliki rahasia yang mengganggu zaman kuno dan modern, dan juga melibatkan pemain pamungkas. Pada saat yang sama,
ada simpul-simpul khusus yang mengerikan dalam sejarah evolusi. Jika Anda mencarinya, kausalitas mengerikan apa yang harus disembunyikan di cabang-cabang evolusi yang menghilang. Yang Jian sekarang mungkin hanya cabang evolusi. Jika semua ini ditemukan, Chu Feng hanya berpikir sedikit, dia merasa menggigil, kulit kepalanya mati rasa, dan rasa teror muncul di kedalaman cahaya jiwa. Selain itu, ada yang disebut periode penguburan. Kepala Chu Feng besar, dia memikirkan semua hal di atas. Dalam beberapa aspek, semuanya melibatkan makhluk terkuat. Pemain yang sebenarnya tampaknya terpisah dan independen satu sama lain. Beberapa adalah transkuno dan modern, seperti reinkarnasi. Beberapa terkubur di masa lalu, seperti era penguburan makhluk abadi. Dan beberapa tampaknya berada dalam kesalahan ruang waktu. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia bersumpah untuk menemukan tempat yang cocok untuk ditutup setelah meninggalkan tempat ini, seperti gunung dan sungai yang terkenal dan jadi yang sangat beruntung. Jika dia tidak berkultivasi ke tingkat tertentu, dia tidak akan muncul. Tidak peduli apa yang diinginkannya di masa depan, balas dendam atau kebebasan, hanya kekuatan yang cukup kuat yang merupakan jaminan paling aman untuk mendukungnya sepanjang jalan. Pada saat ini, Ji Kexuan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati Peng Huang, karena ada keluarga Yaxian di belakangnya, dan tunangan Peng Huang berasal dari keluarga itu. Dapat dilihat bahwa kali ini, keluarga Ji, salah satu keluarga bangsawan terkuat di Yangjian, berakhir secara langsung, ingin membangkitkan situasi yang tak terbatas, dan bertekad untuk mendukung yang ada di Yongsu. Hadirin sekalian, saya hanya ingin mengungkapkan satu hal. Kali ini, tidak seorang pun dapat lolos dari persimpangan takdir. Semua kekuatan harus berakhir dan harus memilih dengan baik. Ji Kexuan memperingatkan. Kemudian, dia berbicara secara diam-diam dengan Li Jiuxiao. Selama dia dapat meminta keluarga Li dari keluarga evolusi ekstrim untuk mendukung yang ada di Yongsu, bukan tidak mungkin bagi keluarga Ji dan keluarga Li untuk menikah. Ketika Li Jiuxiao mendengar pidato itu, darahnya melonjak dan matanya panas, bahkan ketika dia bersemangat. Namun, dia segera menenangkan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa ke-10 di dunia dan selalu menjaga akal sehatnya. Dia menghela nafas pelan. Meskipun dia adalah keturunan klan yang dikultivasikan dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin dia ingin memengaruhi pengambilan keputusan leluhur peneliti yang tidak aktif? Itu terlalu sulit. Peri Kexuan, apakah kamu yakin bahwa orang di Yongzu yang melompat keluar dan berdiri menyendiri adalah salah satu pemain catur terkuat di Yangjian? Chu Feng bertanya dengan serius. Semua orang terkejut bahwa para pemain yang disebut-sebut itu, apalagi mereka, bahkan lebih kuno dalam pemulihan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya, tetapi Chu Feng, seorang anak kecil, begitu khawatir, yang tampak agak aneh. Aku yakin bahwa setelah dia meninggal sekali, dia terlahir kembali dan kembali dari nirwana, lebih kuat dari sebelumnya. Ji Kexuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak jauh dari sana, Zhou Yu di sarkofagus terluka secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia juga terkejut di dalam hatinya. Kakak tertuanya meninggal tiba-tiba di puncak hidupnya. Itu tidak sama, jantungnya berdetak kencang. Namun, ia menggelengkan kepalanya lagi. Jika ada permainan, kakak tertuanya benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan ia adalah pemain top. Zhou Yu hanya merasa bahwa hilangnya kakak tertuanya harus berbeda dari yang terjadi di Yongsu. Pada saat ini, Chu Feng berpikir, terlepas dari tanah reinkarnasi, era penguburan abadi, cabang evolusi, hanya berbicara tentang perubahan di Yangjian, ia membutuhkan batu ujian yang mengerikan. Itulah orang gila, itu tergantung pada apakah orang tua itu akan bergerak, apakah ia akan berakhir secara langsung atau berdiri menyendiri dan acuh tak acuh. Pada saat itu, banyak hal dapat dinilai berdasarkan reaksi orang gila Wu. Karena, si gila Chongwu bisa saja selamat di bawah tangan hitam kakak tertua Zhou Yu dan melarikan diri dengan berlumuran darah, jadi dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu bahwa si gila Wu masih hidup. Saya tidak tahu apakah umat Buddha dan Hang juga akan masuk untuk mendukung hegemon. Phoenix, ini pertanyaan yang sangat serius. Ji Kexuan berkata, tidak seorang pun bisa sendirian. Mereka akan memilih satu pihak untuk didukung. Hadirin sekalian, saya pergi sekarang. Saya ingin segera kembali ke keluarga. Baiklah, saya juga pergi. Saya tidak tahu apakah saya akan melihat Anda di medan perang di masa mendatang.
Beberapa orang tidak bisa tinggal diam dan ingin kembali ke sekolah masing-masing. Sesuatu yang besar telah terjadi di bawah sinar matahari. Kita harus membuat persiapan lebih awal.